Hai teman-teman, jangan lupa like dan subscribe ya. Bab 1. Presisi di antara dua dunia. Di balik layar monitor 32 inci di ruang kendali utama Rumah Sakit Pusat Seoul, salah satu aset terbesar milik keluarga Kim, jemari Seo Ye-ji bergerak secepat kilat. Sebagai manajer IT termuda di usia 23 tahun, ia bertanggung jawab atas seluruh keamanan data medis ribuan pasien kelas atas. Baginya, angka dan kode adalah kejujuran. Jauh lebih mudah dipahami daripada perasaan manusia. Yeji membenarkan letak kacamatanya. Ia tampak elegan dengan kemeja putih yang pas di tubuhnya. Namun tak ada yang menyangka bahwa di balik kecemerlangannya, ia adalah cucu dari Seo sang penguasa bisnis di Tiongkok. Yeji memilih menyembunyikan identitasnya. Bekerja di rumah sakit milik sahabat kakeknya, kakek Kim, demi sebuah kemandirian yang absolut sejak orang tuanya tiada. Manajer Seo. Data dari ruang operasi 1 sudah terenkripsi sepenuhnya. Lapor seorang staf. Yeji hanya mengangguk singkat tanpa menoleh. Bagus. Pastikan bandwidth stabil. Dokter bedah yang baru datang dari luar negeri itu tidak suka ada jeda 1 milidetik pun pada sistem robotiknya. Dokter bedah itu adalah Kim Tak-gu. Pria berusia 30 tahun yang baru saja dipaksa pulang dari karir cemerlangnya di luar negeri oleh kakek Kim. Kabar tentang sifatnya yang dingin, to the point, dan alergi terhadap romansa sudah menyebar ke seluruh penjuru rumah sakit. Sore harinya, pemandangan berganti drastis. Dari gedung kaca yang steril, Yeji melangkah masuk ke sebuah gang sempit yang harum dengan aroma tepung dan kaldu. Yeji ya, cepat ganti bajumu. Pesanan sedang membeludak, teriak Pacita, sepupunya, yang sedang kerepotan membawa 3 mangkuk mie sekaligus. Tubuh tambunnya yang berbobot 90 kg bergerak lincah di antara meja-meja sempit kedai milik Paman Seo. Sabar, Pacita, aku baru saja meletakkan tas, sahut Yeji tenang. Kak Yeji, bantu aku dengan tabel matematika ini nanti ya, seru Keket. Remaja 16 tahun yang merupakan keponakan dari istri Paman Seo, sambil sibuk mengelap meja di sudut. Paman Seo, adik dari almarhum ayah Yeji, tersenyum melihat keponakannya sudah pulang. Biarkan Yeji napas dulu, Pacita. Dia baru saja mengurus server rumah sakit, bukan mengaduk adonan mie sepertimu. Yeji tersenyum tipis. Di rumah kecil ini, ia bukan manajer IT atau pewaris konglomerat. Ia hanya Yeji, keponakan Paman Seo yang jenius. Namun, di sebuah restoran mewah yang tertutup untuk umum di pusat kota, 2 orang pria tua sedang bersulang teh dengan wajah licik yang penuh rencana. Tak-gu sudah mulai memimpin rumah sakit hari ini, ujar kakek Kim sambil terkekeh. Dia masih sedingin es seperti biasanya. Kakek Seo mengangguk, matanya yang tajam menyipit, dan Yeji masih berpikir dia bisa bersembunyi di kedai mie itu selamanya. Mereka belum pernah bertemu, tapi aku yakin kecerdasan Yeji akan membuat cucumu yang kaku itu bertekuk lutut. Biarkan mereka bekerja di gedung yang sama dulu, balas kakek Kim. Tanpa mereka sadari, jaring yang kita buat sudah mulai mengecil. Mereka tidak akan bisa lari dari perjodohan ini. Sementara itu, di lantai teratas rumah sakit, Kim Tak-gu berdiri menatap jendela. Ia baru saja membaca laporan efisiensi sistem IT yang sangat presisi, ditandatangani oleh seseorang bernama S. Yeji, manajer Seo. Gumam Tak-gu dingin. Siapapun kamu, jangan pernah membuat kesalahan di depanku. Aku tidak suka membuang waktu untuk orang yang tidak kompeten. Tak-gu tidak tahu bahwa gadis yang ia bicarakan saat ini sedang sibuk membantu Pacita mengangkat karung tepung di sebuah kedai mie kecil, sambil merencanakan algoritma baru untuk sistem keamanan jantung. Bab 2. Antara logika dan prasangka. Ruang rapat utama Rumah Sakit Pusat Seoul terasa lebih dingin dari biasanya pagi ini. Bukan karena pendingin ruangan yang disetel maksimal, melainkan karena aura yang dibawa oleh pria yang berdiri di ujung meja oval tersebut. Kim Tak-gu, dengan jas dokter putih yang disetrika sempurna tanpa lipatan sekecil apapun, berdiri tegak. Matanya yang tajam menyapu satu persatu wajah para direksi dan manajer yang jauh lebih tua darinya. Nama saya Kim Tak-gu. Saya tidak suka basa-basi. Dan saya tidak suka kegagalan. Suaranya rendah namun menggema.
Saya di sini untuk memastikan rumah sakit ini menjadi yang terbaik di Asia secara efisiensi teknis dan medis. Jika Anda merasa tidak mampu mengikuti standar saya, pintu keluar selalu terbuka. Yeji duduk di barisan tengah, bersandar dengan tenang. Tangannya tidak memegang pena, namun otaknya sedang memetakan profil psikologis pria di depannya. Dominan, perfeksionis, kurang empati, dan sangat menjunjung tinggi hierarki. Simpul Yeji dalam hati. Baginya, Takbu hanyalah sebuah teka-teki logika yang harus dibaca. Mari kita mulai dengan infrastruktur digital. Takbu membuka dokumen digital di layar besar. Data menunjukkan efisiensi sistem kita meningkat 40% dalam 6 bulan terakhir. Siapa manajer IT yang bertanggung jawab? Yeji berdiri dengan gerakan yang efisien. Saya, Seo Yeji. Takbu tertegun. Ia menghentikan gerakannya sejenak, menatap gadis muda yang berdiri dengan wajah datar di depannya. Matanya memindai Yeji dari atas ke bawah, kacamata berbingkai tipis, kemeja yang rapi, dan wajah yang terlihat terlalu muda untuk memimpin departemen sepenting IT. Kau, Takbu bertanya. Suaranya penuh nada skeptis. Berapa usiamu? 23 tahun. Jawab Yeji singkat. Takbu mendengus. Sebuah senyum miring yang meremehkan muncul di sudut bibirnya. 23. Ini rumah sakit bertaraf internasional, bukan laboratorium kampus. Bagaimana mungkin posisi sepenting ini diserahkan kepada seseorang yang bahkan mungkin belum selesai belajar cara menangani serangan ransomware tingkat lanjut? Yeji tidak tersinggung. Ia hanya mengernyitkan keningnya sedikit, menatap Takbu seolah pria itu adalah sebuah kode yang mengalami bug. Sebelum Yeji sempat menjawab, manajer HRD segera menginterupsi dengan nada gugup namun tegas. Mohon maaf, Dr. Kim. Nona Seo bukan sembarang manajer. Dia lulusan terbaik dari Massachusetts Institute of Technology (MIT) dalam waktu 2,5 tahun. Dia memegang sertifikasi keamanan siber tingkat tertinggi yang bahkan jarang dimiliki ahli IT senior di negara ini. Sejak dia bergabung, tingkat kebocoran data kita menjadi nol. Takbu hanya mendengus pelan mendengar pembelaan itu. Ia menutup tabletnya dengan suara dentuman kecil. Prestasi di atas kertas tidak menjamin ketenangan di bawah tekanan. Kita lihat saja apakah otakmu secepat sertifikatmu itu. Manajer Seo. Yeji kembali duduk tanpa mengucapkan satu kata pun. Ia tidak merasa perlu membuktikan apapun secara verbal. Namun, di bawah meja, jemarinya mengetuk-ngetuk paha dengan pola tertentu. Sebuah tanda bahwa ia baru saja memasukkan Kim Takbu ke dalam daftar variabel yang perlu diawasi. Di sisi lain kota, sementara itu, di sebuah sudut pasar tradisional, Paman Seo sedang sibuk memotong daging sementara Pacita mengeluh karena harus mencuci tumpukan piring. Ayah, apakah Kak Yeji akan baik-baik saja di rumah sakit itu? Kudengar bos barunya sangat galak, tanya Pacita sambil menyeka keringat. Paman Seo tertawa kecil. Kau mengkhawatirkan Yeji. Seharusnya kau mengkhawatirkan bosnya. Yeji mungkin terlihat diam, tapi dia punya cara sendiri untuk meretas kesombongan orang lain. Keket yang sedang belajar di pojokan menimpali. Benar, Kak Yeji itu seperti komputer super. Sekali dia menemukan celahmu, kau tamat. Tanpa mereka tahu, di kantor pusat Seo Group di Tiongkok, kakek Seo sedang melihat foto Takbu dan Yeji yang sengaja diletakkan berdampingan di mejanya. Pertemuan pertama sudah terjadi, gumamnya dengan senyum misterius. Sekarang, biarkan percikan api itu muncul. Langkah Takbu semakin agresif. Ia seolah ingin melihat di titik mana Yeji akan menyerah dan menangis. Namun, ia belum tahu bahwa Yeji adalah tipe orang yang justru semakin tenang saat ditekan. Bab 3. Ujian tanpa batas. Sudah 3 hari berturut-turut lampu di lantai departemen IT tidak pernah padam. Di tengah ruangan yang sunyi, hanya terdengar suara ketikan mekanis yang ritmis. Yeji masih di sana, dengan secangkir kopi hitam yang sudah dingin di sampingnya. Takbu memberikan tugas yang tidak masuk akal, merombak seluruh sistem enkripsi data rekam medis pasien dalam waktu 48 jam, sekaligus mengintegrasikan sistem farmasi dengan logistik pusat yang memiliki basis data berbeda. Secara teknis, ini adalah pekerjaan tim besar selama 1 bulan. Bagi Takbu, ini adalah ujian kelayakan. Pintu ruangan terbuka. Takbu melangkah masuk dengan tangan di saku jas dokter.
Wajahnya tetap terlihat segar meski hari sudah menunjukkan pukul 2 pagi. Belum selesai. Manajer Seo. Tanyanya dingin. Berdiri di belakang kursi Yeji. Yeji tidak menoleh. Matanya tetap terpaku pada ribuan baris kode hijau yang mengalir di layar. Sistem enkripsi sudah 92%. Integrasi farmasi sedang dalam proses sinkronisasi akhir. Takgu sedikit terkejut. Namun ia menyembunyikannya dengan cepat. Kalau begitu, setelah ini selesai, buatkan aku modul analisis prediktif untuk stok obat kanker berdasarkan tren cuaca dan wabah 5 tahun terakhir. Aku butuh laporannya di atas mejaku pukul 8 pagi ini. Yeji akhirnya berhenti mengetik. Ia menghela napas panjang. Bahunya yang tegang sedikit turun. Ia menoleh sedikit, menatap Takgu dengan mata yang mulai memerah karena kurang tidur. Dokter Kim, apakah Anda sedang menguji kapasitas server kami? Atau kapasitas manusia saya? Takgu hanya mendengus meremehkan. Seorang profesional tidak mengeluh tentang kapasitas. Mereka hanya memberikan hasil. Bukankah kau lulusan MIT? Seharusnya ini hanya seperti tugas sekolah bagimu. Tanpa kata, terima kasih, atau sekadar tawaran istirahat, Takgu berbalik dan pergi. Yeji menatap punggung pria itu. Jemarinya kembali bergerak di atas keyboard. Ia tidak marah. Marah adalah emosi yang tidak efisien. Tapi ia mulai merasa ada yang tidak beres dengan cara kerja bosnya ini. Di kedai mie, pukul 6 pagi. Kak Yeji belum pulang. Keket bertanya dengan cemas sambil menata kursi. Pak Cita, yang baru saja bangun dengan rambut berantakan, menggeleng lesu. Ponselnya aktif. Tapi dia hanya membalas dengan emoji, jempol. Bosnya itu pasti monster. Kalau aku ketemu, akan kujadikan dia isi bakpao. Paman Seo terdiam sambil mengaduk kuah mie. Ia tahu Yeji sedang bekerja keras. Tapi ia juga tahu cucu kakaknya itu tidak akan membiarkan dirinya ditindas tanpa alasan. Tenanglah. Yeji sedang memetakan sesuatu. Dia tidak pernah melakukan sesuatu tanpa rencana. Kantor direktur. Pukul 8:05 pagi. Takgu masuk ke ruangannya dan menemukan sebuah flash drive berwarna perak di atas mejanya. Di sampingnya, terdapat satu map berisi laporan cetak yang sangat rapi. Ia membukanya. Semua tugas yang ia berikan, tugas yang seharusnya mustahil, diselesaikan dengan sempurna. Bahkan, Yeji menambahkan fitur keamanan tambahan yang belum pernah terpikirkan oleh Takgu sebelumnya. Tepat saat itu, Yeji lewat di depan ruangannya, hendak menuju lift untuk pulang sejenak demi mandi. Takgu keluar dan memanggilnya, "Manajer Seo." Yeji berhenti. Wajahnya pucat namun tetap tenang. "Ya, dokter, laporanmu cukup lumayan, tapi jangan senang dulu. Ini memang sudah menjadi tugas mendasar seorang manajer IT," ujar Takgu datar, tanpa pujian sedikit pun. Yeji hanya menghela napas panjang. Ia menatap Takgu selama 3 detik, lalu berkata, "Saya mengerti. Saya harap dokter juga tidak lupa bahwa sistem terbaik pun butuh waktu untuk ribut agar tidak mengalami sistem crash." "Permisi." Yeji berlalu, meninggalkan Takgu yang terpaku sejenak. Ada sesuatu dalam tatapan Yeji yang membuat Takgu merasa dialah yang sedang dianalisis, bukan sebaliknya. Bab 4. Luka yang terabaikan. Atmosfer di ruang rapat pagi ini terasa seperti bom waktu yang baru saja meledak. Kim Takgu berdiri di kepala meja dengan wajah merah padam. Di depannya, laporan keuangan dan operasional dari divisi logistik berserakan. "Bagaimana mungkin ada selisih stok obat-obatan sebanyak ini dalam satu kuartal?" teriak Takgu. Suaranya menggelegar, membuat beberapa manajer senior menunduk ketakutan. "Kalian semua tidak kompeten. Kerja kalian hanya menghamburkan uang rumah sakit." Dalam kemarahannya yang memuncak, Takgu menyambar tumpukan berkas tebal di meja dan melemparkannya ke arah manajer logistik. Namun, berkas yang melayang itu meleset. Sudut tajam dari tumpukan kertas itu menghantam kening Yeji yang sedang duduk tenang di sisi kiri meja. Plak, keheningan yang memekakkan telinga mendadak menyelimuti ruangan. Berkas itu jatuh ke lantai, disusul oleh tetesan cairan merah kental yang mulai mengalir dari pelipis Yeji. Semua orang di ruangan itu tersentak. Manajer HRD menutup mulutnya dengan tangan. Tampak ngeri. Takgu terpaku. Tangan yang tadinya gemetar karena marah, kini membeku di udara. Matanya menatap luka di kening Yeji.
Ada rasa bersalah yang menusuk dadanya seketika. Namun egonya yang setinggi langit menahan kata maaf itu di tenggorokan. Yeji tetap diam. Ia bahkan tidak berkedip. Ia hanya mengangkat tangannya, menyentuh luka itu dengan ujung jari, lalu melihat noda darah di kulitnya dengan tatapan analitis, seolah itu hanyalah data biologis biasa. Rapat belum selesai. Dokter Kim, ujar Yeji datar. Suaranya tidak bergetar sedikit pun. Silakan dilanjutkan. Takgu mendengus, berusaha menutupi keguncangan batinnya. Rapat selesai. Kalian semua keluar. Bereskan kekacauan ini, teriaknya. Meski intensitasnya sudah jauh berkurang. Saat orang-orang berhamburan keluar dengan cemas, Takgu segera memanggil seorang perawat senior di lorong. Kau, ambil peralatan medis. Obati luka manajer It di dalam. Perintahnya ketat. Lalu ia melangkah masuk ke ruangannya sendiri dan membanting pintu. Di dalam ruang rapat yang kini kosong, Yeji masih duduk di kursinya, menatap layar laptop yang mulai meredup. Perawat itu masuk dengan tergesa-gesa membawa kotak P3K. Nona Seo, mari saya bersihkan lukanya. Dokter Kim yang meminta saya. Yeji berdiri sebelum perawat itu sempat mendekat. Tidak perlu, terima kasih. Tolaknya singkat. Tapi Nona, ini cukup dalam. Bisa meninggalkan bekas. Saya bisa mengurusnya sendiri. Potong Yeji. Ia mengemasi laptopnya, mengabaikan perih yang mulai berdenyut di kepalanya, dan berjalan keluar dengan langkah stabil menuju ruang It. Baginya, luka fisik jauh lebih mudah diobati daripada sistem yang rusak. Dan saat ini, Kim Takgu adalah sistem paling rusak yang pernah ia temui. Di ruang direktur, Takgu berdiri di balik jendela besar. Namun pikirannya tidak pada pemandangan kota. Ia terus melihat noda darah di jari Yeji dalam ingatannya. Ia merasa seperti monster. Sial. Umpatnya pelan. Ia ingin pergi ke ruang It, tapi kakinya terasa berat. Bagaimana mungkin seorang gadis berusia 23 tahun bisa tetap setenang itu setelah kepalanya berdarah karena ulahnya? Malam hari di kedai mie, Yeji pulang dengan plester kecil di keningnya, yang berusaha ia tutupi dengan poni. Namun, mata tajam Pacita tidak bisa dibohongi. Kak, apa itu di keningmu? Seru Pacita. Suaranya cukup keras hingga Paman Seo berlari dari dapur. Yeji, kau terluka. Paman Seo mendekat dengan wajah cemas. Yeji tersenyum tipis. Senyum yang jarang ia tunjukkan di kantor. Hanya terkena sudut rak buku. Paman, aku kurang fokus karena mengantuk. Keket menyipitkan mata. Rak buku atau bos galakmu itu? Yeji tidak menjawab. Ia hanya duduk di kursi favoritnya. Namun, di dalam tasnya, ponselnya bergetar. Sebuah pesan dari nomor tidak dikenal masuk. Luka itu. Segera beri salep antibiotik. Jangan sampai infeksi. Itu perintah. Yeji tahu itu Takgu. Gadis itu hanya menghela napas, lalu mematikan ponselnya tanpa membalas. Bab 5. Kejutan di balik aroma mie. Minggu pagi di kedai Paman Seo biasanya berjalan lambat. Yeji, yang baru saja menyelesaikan coding hingga subuh, terbangun karena suara tawa keras dari area depan kedai. Dengan nyawa yang belum sepenuhnya terkumpul, rambut sedikit berantakan, dan mengenakan piyama katun bermotif beruang yang jauh dari kesan manajer It yang tangguh, ia berjalan ke dapur untuk mengambil air minum. Ah, itu dia cucu kesayanganku. Suara kakek Kim menggelegar. Yeji membeku. Di salah satu meja kayu kedai yang sederhana, duduk kakek Kim dengan setelan jas mahalnya. Tampak sangat kontras dengan lingkungan sekitarnya. Namun, yang membuat jantung Yeji seolah berhenti berdetak adalah sosok pria di samping kakek Kim. Kim Takgu. Takgu sedang memegang sumpit. Baru saja hendak menyesap kuah mie buatan Paman Seo. Ia mengenakan kemeja kasual, namun tetap terlihat tajam. Saat melihat Yeji dengan piyama dan wajah baru bangun tidur, Takgu tertegun. Sumpitnya tertahan di udara. Kakek Kim, sapa Yeji dengan suara serak khas bangun tidur. Berusaha tetap sopan meski otaknya sedang memproses situasi aneh ini dengan cepat. Sedang apa di sini? Tentu saja mengunjungi calon cucu mantuku, ujar kakek Kim sambil menepuk bahu Takgu dengan bangga. Takgu ya, perkenalkan, ini Seo Yeji. Gadis jenius yang kuceritakan itu. Dia adalah calon istrimu. Uhuk. Takgu langsung tersedak kuah mie yang panas. Wajahnya yang biasanya pucat seketika berubah merah padam.
Ia terbatuk-batuk sambil meraih gelas air. Matanya menatap kakeknya dengan tatapan tidak percaya. "Kakek, apa yang kau bicarakan?" seru Takgu setelah berhasil mengatur napasnya. Suaranya naik 1 oktav. Di sisi lain, mata Yeji membelalak lebar. Ketenangan yang biasanya ia miliki runtuh seketika. "Tidak, saya tidak mau," jawab Yeji dengan refleks. Suaranya tegas meski ia masih memakai piyama beruang. Suasana kedai mendadak sunyi. Paman Seo yang sedang memotong sayur di belakang konter pun ikut terhenti. Pacita, yang sedang membawa nampan, hampir menjatuhkannya karena kaget. Yeji segera menyadari bahwa reaksinya mungkin terlalu kasar di depan sahabat kakeknya. Ia membungkuk sedikit. Wajahnya merona karena malu sekaligus kesal. "Maaf, Kakek Kim, saya sedang tidak sehat. Saya permisi dulu." Tanpa menunggu jawaban, Yeji berbalik dan berlari naik ke lantai 2 rumah Paman Seo dengan langkah 1000. Takgu masih terpaku di kursinya. Pikirannya kacau. Gadis berpajama beruang yang baru saja menolaknya mentah-mentah itu adalah manajer IT yang ia tekan habis-habisan di kantor. Gadis yang keningnya terluka karena lemparan berkasnya. Lihat itu. Kakek Kim terkekeh. Seolah tidak terganggu dengan penolakan Yeji. Dia punya karakter. Bukan. Tidak seperti wanita-wanita yang mengejarmu hanya karena uang. Ini konyol. Gumam Takgu. Suaranya kembali dingin meski jantungnya masih berdegup kencang karena kaget. Ia meletakkan sumpitnya. Kehilangan selera makan. "Aku tidak akan setuju dengan perjodohan kuno ini, Kek." Namun, jauh di lubuk hatinya, Takgu tidak bisa menghapus bayangan Yeji tadi. Tanpa kacamata, tanpa kemeja kantor yang kaku, gadis itu terlihat berbeda. Sangat manusiawi. Sementara itu, di dalam kamarnya, Yeji menyandarkan punggungnya di pintu yang tertutup rapat. Jantungnya berpacu. Ia baru saja menyadari satu hal yang mengerikan. Algoritma hidupnya yang tenang kini telah dimasuki oleh virus paling berbahaya bernama Kim Takgu. Bab 6. Protokol Penghindaran. Hari Senin adalah hari yang paling dihindari Yeji kali ini. Jika biasanya ia bersemangat menghadapi barisan kode, kini ia merasa seperti sedang menjalankan program yang penuh dengan error. Sepanjang perjalanan di kereta bawah tanah, wajah Takgu yang tersedak mie dan pengumuman perjodohan kakek Kim terus berputar di kepalanya seperti looping tanpa henti. "Fokus, Yeji, fokus. Dia hanya atasanmu. Kejadian kemarin hanyalah anomali sistem," gumamnya pelan sebelum melangkah masuk ke lobi rumah sakit yang megah. Namun, keberuntungan tidak berpihak padanya. Baru saja ia meletakkan tas di ruang IT, sebuah panggilan internal masuk. Direktur Kim Takgu memanggil manajer IT ke ruangannya untuk meninjau perangkat pemindaian MRI terbaru yang baru saja tiba dari Jerman. Dengan langkah berat, Yeji menuju lantai teratas. Di depan pintu kayu ek yang besar itu, ia menarik napas panjang, merapikan kemeja birunya, dan memastikan kacamata bertengger sempurna di hidungnya. Ia harus terlihat seperti manajer IT yang tangguh, bukan gadis dengan piyama beruang. Tok, tok, masuk. Suara berat itu terdengar. Yeji melangkah masuk. Takgu sedang berdiri di dekat jendela, membelakangi pintu. Saat pria itu berbalik, mata mereka bertemu selama 1 detik. 1 detik yang terasa sangat lama. Sebelum Yeji dengan cepat mengalihkan pandangannya ke arah monitor di meja Takgu. "Manajer Seo, perangkat baru sudah terpasang di server pusat. Aku butuh kau memeriksa sinkronisasi datanya sekarang," ujar Takgu. Suaranya datar. Sangat profesional. Seolah-olah kejadian di kedai mie itu tidak pernah terjadi. "Baik, Dr. Kim, saya akan segera melakukan uji coba integrasi," jawab Yeji singkat. Ia segera mengambil posisi di depan komputer Takgu, menjaga jarak sejauh mungkin yang dimungkinkan oleh kabel perangkat. Selama 15 menit, ruangan itu hanya diisi oleh suara detak jam dinding dan ketikan cepat Yeji. Yeji bekerja dengan sangat kaku. Biasanya, ia akan memberikan penjelasan teknis yang mendalam. Tapi kali ini ia hanya bicara seperlunya. Setiap kali Takgu mendekat untuk melihat layar, Yeji secara refleks sedikit bergeser ke arah berlawanan. Takgu menyadarinya. Ia bukan pria bodoh. Ia bisa merasakan bagaimana Yeji sebisa mungkin menghindari kontak mata dengannya. Gerakan Yeji yang biasanya luwes kini tampak seperti robot yang diprogram dengan hati-hati.
Manajer Seo. Panggil Takgu tiba-tiba saat Yeji baru saja selesai. Ya, dokter. Yeji menjawab tanpa menoleh. Tangannya sibuk merapikan kabel. Mengenai perkataan kakekku kemarin, Takgu menjeda kalimatnya. Ia melihat punggung Yeji yang seketika menegang. Kau tidak perlu khawatir. Aku tidak tertarik pada perjodohan konyol. Apalagi dengan stafku sendiri. Anggap saja itu lelucon orang tua yang sudah pikun. Yeji akhirnya menoleh. Sedikit terkejut dengan kejujuran Takgu yang dingin. Ia mengangguk pelan. Saya setuju. Dokter, saya senang kita memiliki pemikiran yang sama. Saya di sini untuk bekerja, bukan untuk menjadi bagian dari drama keluarga. Takgu hanya mendengus pelan. Ada sedikit rasa tidak nyaman yang tidak ia pahami saat mendengar betapa cepatnya Yeji setuju. Bagus, kalau begitu kembali bekerja. Jangan sampai ada bug pada sistem MRI itu. Tentu. Permisi. Yeji membungkuk sopan dan segera keluar dari ruangan itu secepat kilat. Setelah pintu tertutup, Takgu melepaskan dasinya yang terasa mencekik. Ia duduk di kursinya dan tanpa sengaja melihat ke arah pantulan dirinya di layar monitor. Piyama beruang, gumamnya pelan. Lalu menggelengkan kepala seolah ingin menghapus bayangan Yeji yang menggemaskan itu dari ingatannya. Sementara itu, di lorong, Yeji bersandar di dinding sambil memegangi dadanya. Hampir saja, bisiknya. Secara profesional mereka aman. Tapi secara personal, Yeji tahu bahwa mulai hari ini, Kim Takgu bukan lagi sekadar atasan galak di matanya. Bab 7. Gangguan pada frekuensi. Kantin rumah sakit siang itu sangat ramai. Namun suasana mendadak berubah ketika Dr. Lucie melangkah masuk. Sebagai cucu wakil direktur sekaligus dokter berprestasi, Lucie adalah definisi Dewi di rumah sakit ini. Ia cantik, elegan, dan sangat ambisius. Sejak Takgu kembali ke Korea, Lucie secara terang-terangan menunjukkan ketertarikannya. Takgu ya, kau harus mencoba menu sehat di sini. Aku sudah memesankan meja untuk kita, ujar Lucie dengan senyum manisnya, sambil menyentuh lengan jas Takgu dengan akrab. Takgu hanya memasang wajah datar. Aku bisa mengambil makananku sendiri, Lucie. Dan panggil aku Dr. Kim di lingkungan rumah sakit. Meskipun dingin, Lucie tidak menyerah. Ia terus mengekor di samping Takgu, sibuk membicarakan prosedur bedah terbaru yang ia lakukan. Berharap bisa memikat hati pria perfeksionis itu dengan kecerdasannya. Namun, perhatian Takgu teralihkan. Di sudut kantin yang agak tenang, ia melihat sosok yang sangat dikenalnya. Yeji sedang duduk bersama beberapa staf IT pria. Ia tampak tertawa kecil, pemandangan yang sangat langka di kantor, sambil mendengarkan cerita konyol salah satu stafnya. Tanpa sadar, langkah kaki Takgu berbelok menuju meja divisi IT. Lucie terpaksa mengikuti dengan raut wajah bingung. Manajer Seo, sapa Takgu dengan suara berat yang seketika menghentikan tawa di meja itu. Seluruh staf IT langsung berdiri tegak seperti sedang diaudit. Yeji, yang baru saja hendak menyuap nasi, langsung membeku. Ia mendongak dan melihat Takgu berdiri di sana, didampingi oleh Lucie yang menatapnya dengan pandangan menilai yang tidak bersahabat. Dr. Kim, Yeji menyapa. Suaranya kembali datar dan formal. Meja lain sudah penuh. Aku akan duduk di sini, ujar Takgu tanpa menunggu izin, sambil menarik kursi tepat di depan Yeji. Yeji melirik sekeliling. Masih ada beberapa meja kosong di ujung sana. Tapi bosnya ini jelas-jelas sengaja. Melihat Lucie yang menatapnya dengan api cemburu yang berkilat, Yeji tahu ini adalah situasi merah yang harus dihindari demi kedamaian hidupnya. Belum sempat Takgu mendaratkan tubuhnya di kursi, Yeji sudah berdiri dan merapikan nampan makanannya yang baru setengah habis. Maaf, Dr. Kim. Saya baru saja ingat ada update patch keamanan yang harus saya jalankan di server pusat sekarang juga. Saya sudah selesai makan, ujar Yeji dengan ekspresi tanpa celah. Ia mengangguk sopan pada Lucie, yang terlihat lega, lalu berjalan pergi tanpa menoleh lagi. Staf IT lainnya yang bingung hanya bisa ikut pamit dan mengekor di belakang manajer mereka. Takgu tertegun di posisinya yang setengah duduk, tangannya yang memegang baki makanan mengencang. Ia mendengus kesal. Sebuah perasaan tertolak yang asing baginya mulai membakar dada. Dia tidak sopan sekali, gumam Lucie sambil duduk di kursi yang tadi ingin ditempati Takgu.
Siapa dia? Manajer IT baru itu ya? Dia butuh diajarkan etika dasar saat berbicara dengan atasan. Takgu tidak menyahut. Ia menatap punggung Yeji yang menghilang di balik pintu kantin. Dia benar-benar menghindariku seolah aku ini malware berbahaya, pikir Takgu ketus. Ia meraih sumpitnya dan mulai makan dengan kasar. Lucie yang terus mengoceh di depannya sama sekali tidak masuk ke dalam radarnya. Fokusnya kini hanya satu. Bagaimana cara memecahkan tembok yang dibangun oleh gadis berpiyama beruang itu? Di ruang IT, Nona Seo. Kenapa kita cepat sekali pergi? Padahal tadi makanannya masih banyak. Tanya salah satu staf sambil terengah-engah mengikuti langkah cepat Yeji. Oksigen di kantin tadi mendadak menipis karena terlalu banyak ego yang berkumpul. Jawab Yeji asal sambil memakai headphone-nya. Di balik layar komputernya, Yeji menghela napas. Ia harus memastikan Lucie tidak menganggapnya sebagai saingan. Ia sudah cukup pusing dengan rahasia kakeknya. Ia tidak butuh drama cinta segitiga di tempat kerja. Namun, jauh di sudut hatinya, ada sedikit rasa kesal saat melihat tangan Lucie menyentuh lengan Takgu tadi. Bab 8. Algoritma yang berubah. Restoran fine dining di lantai teratas Hotel Bintang 5 itu memiliki pemandangan kota yang luar biasa. Namun bagi Yeji, atmosfernya terasa sangat menjebak. Demi memenuhi permintaan kakek Seo, yang jarang sekali meminta sesuatu darinya, Yeji setuju untuk menanggalkan seragam tempur IT-nya. Malam itu, Yeji tampil berbeda. Ia mengenakan dress kasual berwarna emerald yang menonjolkan kulit putih susunya. Tanpa kacamata berbingkai tebal yang biasa menyembunyikan wajahnya. Mata kucingnya yang tajam kini terlihat lebih lembut berkat bantuan soft lens. Rambut hitam panjangnya yang biasa diikat praktis, kini dibiarkan terurai jatuh di bahunya. Ia terlihat sangat cantik, namun hatinya dipenuhi kecurigaan. Kecurigaan itu terbukti saat mereka melangkah menuju meja pesanan. Ah, lihat siapa itu. Bukankah itu kakek Kim? Seru kakek Seo dengan akting yang sangat meyakinkan. Padahal ia sendiri yang mengatur koordinat pertemuan ini. Yeji membeku. Di meja itu, Takgu sudah duduk dengan setelan jas abu-abu gelap. Saat Takgu mendongak untuk melihat siapa yang datang, pria itu terpaku. Gelas air yang sedang ia pegang hampir tergelincir dari tangannya. Ia tidak mengenali gadis di depan kakek Seo selama beberapa detik pertama. Tanpa kacamata dan kemeja kaku, Yeji terlihat seperti wanita yang sangat berbeda, anggun, misterius, dan sangat memikat. Kebetulan sekali, mari bergabung. Ajak kakek Kim sambil menarik kursi untuk mereka. Suasana makan malam itu sangat kontras. Di satu sisi, kedua kakek itu tertawa riuh sambil bersulang. Di sisi lain, Takgu dan Yeji terjebak dalam keheningan yang menyesakkan. Yeji lebih banyak menunduk, memotong steaknya dengan presisi yang terlalu rapi. Sementara Takgu sesekali mencuri pandang, berusaha mencerna fakta bahwa manajer IT yang galak di kantor adalah gadis yang sama dengan wanita cantik di depannya. Kau tahu, Takgu, kakek Seo memulai rencananya. Yeji ini anak yang sangat keras kepala sejak kecil. Setelah orang tuanya meninggal, dia belajar segalanya sendiri. Dia tidak pernah mau menyentuh sepeser pun uang keluarga Seo. Dia lebih memilih tinggal di kedai mie paman dan adiknya daripada di mansion mewah. Yeji meremas serbet di pangkuannya. Ia merasa seperti sebuah komoditas yang sedang dipamerkan. Kakek, kurasa Dr. Kim tidak perlu mendengar sejarah hidupku. Potong Yeji lembut namun dingin. Mengapa tidak? Sahut Takgu tiba-tiba. Suaranya tidak sedingin biasanya. Aku cukup tertarik mendengar bagaimana seorang cucu konglomerat terkaya di Tiongkok bisa berakhir menjadi teknisi IT yang sering tidur di kantor. Yeji mendongak. Matanya bertemu dengan mata Takgu. Ada kilatan rasa ingin tahu di mata pria itu. Bukan lagi ejekan. Itu karena saya lebih suka membangun sesuatu dari nol daripada hanya menerima hasil dari orang lain. Dr. Kim, jawab Yeji tenang. Sama seperti Anda yang memilih belajar bedah di luar negeri daripada hanya duduk di kursi direktur karena nama keluarga Anda. Kedua kakek itu saling lirik dan tersenyum puas. Percikan yang mereka harapkan mulai terlihat. Sepanjang sisa makan malam, Yeji tetap diam dan tertunduk. Fokus pada makanannya seolah-olah itu adalah barisan kode yang paling menarik di dunia. Ia merasa tidak nyaman dengan tatapan Takgu yang kini terus-menerus mengarah padanya.
Tatapan yang tidak lagi menganggapnya sebagai anak magang atau malware, melainkan sebagai seorang wanita. Saat mereka berpamitan di lobi, Takgu mendekati Yeji yang sedang menunggu mobil kakeknya. Manajer Seo, panggil Takgu pelan. Yeji menoleh. Rambutnya tertiup angin malam. Ya, Takgu terdiam sejenak, melihat mata Yeji tanpa kacamata untuk pertama kalinya dari jarak dekat. Besok di kantor, pakai kacamatamu lagi. Yeji mengernyit. Kenapa? Apa Anda tidak suka melihat saya seperti ini? Bukan. Jawab Takgu singkat, lalu berbalik menuju mobilnya sendiri. Hanya saja, wajahmu yang sekarang terlalu banyak mengalihkan perhatian. Yeji berdiri mematung di trotoar. Pipinya mendadak terasa panas. Ia tidak tahu apakah itu pujian atau sekadar kritik teknis dari bosnya yang aneh itu. Permainan Takgu mulai berubah. Jika sebelumnya ia ingin menjatuhkan mental Yeji, kini ia menggunakan kekuasaannya sebagai direktur untuk menciptakan alasan agar Yeji tetap berada dalam jangkauan pandangannya. Bab 9. Gangguan sinyal. Pagi itu, meja Yeji sudah dipenuhi dengan tumpukan berkas audit keamanan sistem yang baru. Takgu memberikan instruksi bahwa ia ingin laporan itu diperbarui setiap 2 jam secara tatap muka di ruangannya. Satu tugas belum diverifikasi. Dia sudah minta pembaruan lagi. Apa otaknya sedang mengalami lag? Umpat Yeji dalam hati sambil menatap tumpukan data di layarnya. Ia merasa seperti sedang dikejar oleh algoritma yang tidak efisien. Namun, di tengah kepenatan itu, ponselnya bergetar. Sebuah nama muncul di layar, Jack. Halo, Yeji ya, aku sedang ada jadwal di rumah sakitmu untuk konsultasi antar divisi. Makan siang bersama. Ya, aku tidak menerima penolakan. Suara ceria di seberang telepon membuat ketegangan di bahu Yeji sedikit mengendur. Jack adalah dokter spesialis kandungan yang tampan, ramah, dan merupakan teman SMA Yeji. Bagi Yeji, Jack adalah tempat sampah untuk segala keluh kesahnya tentang dunia IT yang kaku. Bagi Jack, Yeji adalah gadis yang sudah lama ia cintai dalam diam. Di kantin rumah sakit, Takgu melangkah masuk ke kantin dengan niat awal ingin memantau kinerja manajer IT-nya. Namun, langkahnya terhenti saat melihat Yeji duduk di meja tengah. Ia tidak sendirian. Yeji sedang tertawa lepas, sesuatu yang hampir tidak pernah ia lakukan di depan Takgu. Di hadapannya, seorang pria dengan jas dokter bernama Jack sedang memotongkan daging di piring Yeji dengan sangat perhatian. Mereka tampak sangat serasi dan akrab. Takgu berdiri mematung di dekat barisan minuman. Dadanya terasa sesak, seolah-olah sistem pernapasannya sedang mengalami error parah. Dokter Kim, Anda ingin memesan sesuatu? Tanya pelayan kantin, membuyarkan lamunan Takgu. Tidak jadi. Jawab Takgu ketus. Matanya masih tertuju pada tangan Jack yang sesekali menepuk kepala Yeji dengan gemas. Takgu mendengus keras. Siapa dokter itu? Kenapa dia menyentuh kepala stafku sembarangan? Itu sangat tidak higienis dan tidak profesional, pikir Takgu. Mencoba mencari alasan logis untuk rasa panas yang membakar hatinya. Ia menyangkal habis-habisan bahwa perasaan itu adalah cemburu. Baginya, cemburu adalah emosi rendahan yang tidak ada dalam kamus Kim Takgu. Sore harinya di ruang direktur, Yeji masuk ke ruangan Takgu untuk menyerahkan laporan 2 jamannya. Wajahnya terlihat jauh lebih segar setelah makan siang dengan Jack. Ini laporan audit pukul 4. Dokter Kim, ujar Yeji sambil meletakkan map. Takgu tidak langsung mengambil map itu. Ia menyandarkan punggungnya di kursi kebesarannya, menatap Yeji dengan tatapan yang sulit diartikan. Makan siangmu lama sekali hari ini, manajer Seo. Apakah efisiensi kerjamu menurun karena terlalu banyak mengobrol dengan dokter kandungan itu? Tanya Takgu. Suaranya terdengar sangat sarkastik. Yeji mengernyitkan dahi. Saya mengambil jam istirahat saya secara sah, dokter. Dan Jack adalah teman lama saya. Apa ada masalah dengan itu? Jack. Takgu mengulang nama itu dengan nada mengejek. Nama yang sangat tidak orisinal. Pastikan temanmu itu tidak mengganggu jam kerjamu. Rumah sakit ini bukan tempat untuk reuni sekolah. Yeji menghela napas panjang. Merasa perilaku bosnya semakin hari semakin tidak masuk akal. Jika tidak ada lagi masalah teknis yang perlu dibahas, saya permisi. Masih banyak tugas yang dokter berikan yang harus saya selesaikan. Saat Yeji berbalik,
Takgu tanpa sadar bergumam pelan. Cukup keras untuk didengar Yeji. Pakai kacamatamu dengan benar. Kau terlihat berantakan setelah bertemu dengannya. Yeji berhenti sejenak, namun tidak menoleh. Ia hanya tersenyum tipis. Senyum yang penuh kemenangan kecil, lalu melangkah keluar. Ia mulai menyadari bahwa Direktur Kim yang kaku ini ternyata sangat mudah dibaca ketika sedang kesal. Pernikahan yang seharusnya menjadi puncak romansa justru terjadi dalam suasana yang paling dingin dan pragmatis. Berikut adalah kelanjutan ceritanya. Bab 10. Janji di bangsal nomor 701. Bau antiseptik yang tajam menyengat indera penciuman Yeji saat ia berlari menyusuri lorong rumah sakit. Kabar itu datang tiba-tiba. Kakek Kim pingsan karena serangan jantung koroner akut. Di dalam ruang VVIP, suasana terasa sangat berat. Kakek Kim terbaring lemah dengan berbagai selang menempel di tubuhnya. Sementara kakek Seo berdiri di sudut ruangan dengan wajah mendung. Takgu berdiri di samping tempat tidur. Wajahnya yang biasanya angkuh kini tampak hancur. Sebagai dokter bedah hebat, ia merasa tidak berdaya saat melihat kakeknya sendiri di ambang maut. Takgu, Yeji, suara kakek Kim terdengar sangat tipis di balik masker oksigen. Mereka berdua mendekat. Kakek Kim meraih tangan Yeji dengan gemetar. Air mata mengalir dari sudut matanya yang keriput. Kakek, mungkin tidak punya banyak waktu. Satu-satunya keinginanku sebelum menutup mata adalah melihat kalian menjadi satu keluarga. Menikahlah. Sekarang juga. Yeji mematung. Otak jeniusnya mencoba mencari jalan keluar logis. Namun melihat air mata pria tua yang sudah seperti kakeknya sendiri itu, logikanya lumpuh. Ia melirik Takgu. Pria itu menunduk. Bahunya bergetar. Baik, Kek, kami akan melakukannya. Suara Takgu terdengar parau. 1 jam kemudian, sebuah prosesi paling sederhana dalam sejarah dua dinasti konglomerat itu terjadi. Tanpa gaun sutra, tanpa dekorasi bunga, dan tanpa pesta mewah. Yeji hanya mengenakan kemeja kerjanya yang agak kusut, dan Takgu masih mengenakan jas dokternya. Di hadapan petugas catatan sipil yang dipanggil mendadak dan di bawah tatapan haru kedua kakek, mereka mengucapkan janji pernikahan. Dengan ini, kalian resmi menjadi suami istri. Suara itu terdengar seperti vonis bagi Yeji. Saat ia menandatangani surat pernikahan, ia merasa seolah sedang menandatangani kode program yang paling rumit dalam hidupnya. Malam setelah pernikahan, setelah kondisi kakek Kim stabil, Yeji memutuskan untuk tetap pulang ke rumah Paman Seo. Ia tidak tahu bagaimana harus bersikap. Takgu pun tidak menahannya. Kau mau pulang? Tanya Takgu saat mereka berdiri di lobi rumah sakit yang sudah sepi. Iya, Paman Seo dan Pacita pasti menungguku. Lagi pula, status kita di kantor tetap sama. Bukan? Jawab Yeji. Menghindari kontak mata, Takgu terdiam sejenak. Ia melihat cincin emas putih yang melingkar di jari manis Yeji. Satu-satunya benda yang menandakan mereka sudah menikah. Ya, tidak ada yang berubah. Kita hanya melakukan ini untuk kakek. Baguslah. Sahut Yeji singkat. Ia membungkuk sopan. Kebiasaan profesional yang sulit dihilangkan. Lalu berjalan menuju halte bus. Di kedai mie, menikah. Teriak Pacita hingga hampir menjatuhkan panci besar. Kak Yeji. Kau gila. Menikah di rumah sakit, tanpa pesta, tanpa makanan. Paman Seo duduk di meja makan dengan wajah campur aduk. Ia senang Yeji memiliki pelindung. Tapi ia sedih keponakannya harus menikah dalam keadaan tertekan. Yeji ya, apa kau akan pindah ke rumah suamimu? Yeji menggeleng sambil menyeruput teh hangatnya. Tidak, Paman, aku tetap tinggal di sini. Kami sepakat untuk menjalani hidup masing-masing. Pernikahan ini hanya di atas kertas untuk menenangkan kakek Kim. Keket, yang biasanya ceria, hanya menatap kakaknya dengan iba. Tapi kak, di catatan sipil, kalian sudah sah. Di mata hukum, dia adalah suamimu. Yeji terdiam. Ia melihat layar laptopnya yang menampilkan barisan kode. Selama ini ia merasa bisa meretas apa saja. Tapi ia baru menyadari bahwa ia tidak bisa meretas takdir. Di sisi lain kota, di apartemen mewahnya yang dingin, Takgu duduk di sofa sambil memutar-mutar cincin di jarinya. Ia teringat wajah Yeji saat mengucapkan janji tadi. Wajah yang pasrah namun tetap tegar. Ia membuka ponselnya, melihat profil karyawan, Seo Yeji, dan mengganti nama kontaknya dari
Manajer It, menjadi sebuah nama singkat yang membuat jantungnya berdegup aneh. Istriku, Bab 11. Hak akses yang terbatas. Rumah sakit pusat Seoul tetap berjalan seperti biasa. Di mata publik, Kim Tak-gu masihlah direktur muda yang lajang dan dingin. Sementara Seo Ye-ji adalah manajer It yang misterius. Kabar membaiknya kakek Kim membawa kelegaan bagi banyak orang, terutama Lucie. Lucie hampir setiap jam mengunjungi bangsal VVIP kakek Kim. Ia membawa bunga, mengatur jadwal perawat, dan bersikap seolah-olah ia adalah calon menantu ideal. Kakek Kim, Anda harus cepat sembuh. Tak-gu sangat mengkhawatirkan Anda, dan saya akan selalu di sini menjaganya, ujar Lucie manis sambil mengupas apel. Kakek Kim hanya tersenyum tipis, matanya melirik ke arah pintu, berharap Ye-ji yang datang. Namun, ia tahu kesepakatan cucu-cucunya untuk merahasiakan pernikahan itu demi ketenangan di kantor. Di lorong utama, Ye-ji sedang berjalan menuju kantin. Di sampingnya, Jack sedang asyik bercerita tentang pasien unik yang baru saja ia tangani. Jack tertawa, dan tanpa sadar ia merangkul bahu Ye-ji dengan santai. Sebuah kebiasaan lama mereka sejak SMA. Ye-ji ya, kau harus ikut denganku ke pameran teknologi akhir pekan ini. Ada sistem AI medis terbaru yang... Langkah mereka terhenti. Di seberang lorong, Kim Tak-gu berdiri diam dengan tangan terbenam di saku jas dokternya. Matanya yang tajam tertuju tepat pada tangan Jack yang berada di bahu Ye-ji. Aura di sekitar Tak-gu mendadak berubah menjadi sangat mencekam. Seolah-olah suhu di lorong itu turun drastis. Ye-ji segera melepaskan diri dari rangkulan Jack, merasa ada sesuatu yang tidak beres. Tak-gu tidak menyapa. Ia hanya membalikkan badan dan berjalan pergi dengan langkah cepat yang terlihat sangat gusar. Ada apa dengan direktur itu? Wajahnya mengerikan sekali. Gumam Jack sambil menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. Ye-ji tidak menjawab. Ia tahu bahwa sistem Tak-gu baru saja mengalami gangguan besar. Ruang direktur, manajer Seo. Ke ruanganku sekarang. Suara Tak-gu di interkom terdengar sangat dingin dan otoriter. Ye-ji masuk ke ruangan itu beberapa menit kemudian. Ia menemukan Tak-gu sedang berdiri menghadap jendela, memunggungi pintu. Suasana di dalam ruangan terasa berat, penuh dengan kata-kata yang tertahan. Ada masalah dengan sistem, Dr. Kim? Tanya Ye-ji profesional. Tak-gu berbalik. Ia berjalan mendekati Ye-ji hingga jarak mereka hanya tersisa beberapa jengkal. Ya, ada masalah besar dengan sistem. Sistem harga diri. Desis Tak-gu. Ye-ji mengernyit. Saya tidak mengerti. Status kita memang hanya di atas kertas. Ye-ji ya, ujar Tak-gu. Menggunakan nama aslinya, bukan gelarnya. Kita sepakat menjalani hidup masing-masing. Tapi, secara hukum, kau adalah istriku, dan aku adalah suamimu. Tak-gu melangkah satu langkah lagi, membuat Ye-ji terpaksa mundur hingga punggungnya menyentuh pintu yang sudah terkunci. Aku tidak mau melihatmu bersikap terlalu akrab dengan lelaki lain di depan publik. Terutama dokter kandungan itu. Hormati pernikahan ini. Meskipun kau menganggapnya tidak nyata. Ye-ji menghela napas panjang. Ia menatap mata Tak-gu yang berkilat penuh emosi. Sesuatu yang jauh dari logika medis yang biasa pria itu agungkan. Dr. Kim, sahut Ye-ji dengan suara tenang yang membuat Tak-gu sedikit goyah. Jack adalah teman saya, tapi jika itu mengganggu kenyamanan Anda sebagai suami di atas kertas, saya akan menjaga jarak di lingkungan rumah sakit. Ye-ji tidak membantah, bukan karena ia takut, tapi karena ia melihat ada luka dan kecemburuan yang jujur di mata Tak-gu. Sebagai seorang jenius, Ye-ji tahu bahwa berdebat dengan orang yang sedang cemburu adalah tindakan yang tidak efisien. Hanya itu, tanya Tak-gu, seolah belum puas dengan jawaban singkat Ye-ji. Ya, dan saya harap Anda juga melakukan hal yang sama dengan Dr. Lucie. Tambah Ye-ji datar sebelum meraih gagang pintu. Keadilan adalah dasar dari setiap kesepakatan, bukan? Ye-ji keluar dari ruangan, meninggalkan Tak-gu yang terpaku. Pria itu menyentuh dadanya yang berdegup kencang. Ia meminta Ye-ji menghormati pernikahan. Tapi ia sendiri sadar bahwa ia mulai menginginkan lebih dari sekadar penghormatan di atas kertas. Malam minggu di kedai mie Paman Seo terasa jauh lebih ramai dari biasanya. Aroma kaldu yang mengepul bercampur dengan suara tawa pengunjung,
Namun suasana mendadak berubah menjadi semi-formal ketika dua pria tampan dengan pakaian kasual namun berkelas melangkah masuk. Kim Tak-gu datang tidak sendiri. Ia membawa Park Bo-gung, sahabat karibnya yang juga seorang pengacara sukses. Bo-gung, yang memiliki senyum secerah matahari, tampak kontras dengan Tak-gu yang wajahnya terlihat kaku. Meski matanya terus bergerak liar menyisir setiap sudut kedai. Kau bilang mie di sini yang terbaik. Tapi kenapa matamu malah sibuk mencari orang daripada mencari menu? Bisik Bo-gung sambil menyenggol lengan Tak-gu. Diamlah, Park Bo-gung. Aku hanya memastikan keamanan. Manajer Itku. Dali Tak-gu dengan suara rendah. Belum sempat mereka duduk. Sebuah bayangan besar menaungi meja mereka. Pacita berdiri di sana dengan celemek yang sedikit terkena noda tepung. Tangannya berkacak pinggang. Matanya menyipit menatap Tak-gu. Sementara satu tangannya lagi memegang buku catatan pesanan. Oh, jadi ini si suami kertas itu. Suara Pacita menggelegar, membuat Tak-gu tersentak. Pacita tidak membuang waktu. Ia langsung menarik kursi dan duduk di depan mereka tanpa diundang. Memulai sesi interogasi. Dengar ya, Dr. Kim. Aku ini sepupu Yeji. Meskipun kalian menikah karena terpaksa oleh kakek Kim, jangan pikir kau bisa memperlakukan Yeji sembarangan. Di mana kau tinggal sekarang? Kenapa Yeji masih tidur di kamar kecilnya di atas sementara kau punya apartemen mewah? Apa kau benar-benar memberinya nafkah atau hanya memberinya tumpukan tugasit? Tak-gu ternganga. Ia tidak terbiasa diinterogasi dengan gaya chef frontal ini. Kami punya kesepakatan sendiri. Nona Pacita. Jawab Tak-gu berusaha tetap tenang meski telinganya mulai memerah. Namun, di tengah cecaran pertanyaan itu, perhatian Pacita mendadak teralihkan. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar menoleh ke arah pria yang duduk di sebelah Tak-gu. Park Bo-gung sedang tersenyum canggung. Namun senyum itu justru membuat lesung pipinya terlihat jelas. Pacita terdiam. Mulutnya yang tadi cerewet mendadak mengatup. Ia menatap Bo-gung dari ujung rambut hingga ujung kaki. Bagi Pacita yang terbiasa melihat pria-pria kasar di pasar, sosok Bo-gung terlihat seperti pangeran yang nyasar ke kedai mie. Dan, siapa pria tampan bersenyum malaikat ini? Tanya Pacita dengan nada suara yang tiba-tiba berubah menjadi lembut, hampir seperti berbisik. Matanya tidak berkedip, menatap Bo-gung dengan binar-binar kekaguman yang tidak disembunyikan. Bo-gung mengulurkan tangan dengan ramah. Halo, saya Park Bo-gung, teman Tak-gu. Senang bertemu denganmu, Nona. Pacita, panggil saja Cita. Jawab Pacita sambil menyambut tangan Bo-gung, enggan melepaskannya. Dr. Kim, lupakan soal interogasi tadi. Temanmu ini, sepertinya butuh pelayanan ekstra. Mau mie spesial dengan tambahan pangsit gratis. Tak-gu mendengus melihat perubahan sikap sepupu istrinya itu. Ia kembali mengedarkan pandangan ke lantai atas. Hingga akhirnya ia melihat Yeji turun dari tangga dengan pakaian santai, rambut yang dicepol asal, dan memegang sebuah tablet. Mata mereka bertemu, Tak-gu terpaku. Sementara Yeji hanya bisa menghela napas panjang melihat suaminya berada di kedainya di hari libur. Suasana di kedai mie menjadi sangat cair karena kehadiran Bo-gung. Meski Tak-gu merasa harga dirinya sedang dipertaruhkan setiap kali sahabatnya itu membuka mulut. Bab 12. Di balik topeng dingin. Yeji ya, sini cepat, lihat. Ada pangeran tersesat di kedai kita. Seru Pacita sambil melambai-lambaikan tangannya dengan semangat. Yeji berjalan mendekat dengan langkah santai. Ia memberikan anggukan sopan pada Bo-gung. Seo Yeji. Sapanya singkat. Park Bo-gung. Wah, Tak-gu tidak bohong. Manajer It-nya memang punya aura yang sangat berbeda. Ujar Bo-gung dengan kerlingan mata nakal ke arah Tak-gu. Tak-gu hanya bisa memijat pangkal hidungnya. Menyesal telah membawa Bo-gung ke sini. Pacita, bantu paman di dapur. Pesanan meja nomor 5 belum siap. Teriak paman Seo dari balik kepulan uap. Dengan berat hati dan berkali-kali menoleh ke arah Bo-gung, Pacita akhirnya beranjak. Kini tersisa Yeji, Tak-gu, dan Bo-gung di meja itu. Yeji duduk di hadapan mereka, melipat tangannya dengan tenang. Jadi, Yeji sih, kau pasti hanya tahu sisi Tak-gu yang membosankan dan kaku di rumah sakit, kan? Bo-gung memulai aksinya. Kau harus tahu. Saat SMA dulu,
Pria hebat ini pernah menangis terseduh-seduh hanya karena nilai biologinya turun menjadi 98. Dia bahkan mengurung diri di laboratorium selama 3 hari. Yeji tidak bisa menahan senyum tipisnya. 98. Itu masih dalam kategori nilai yang bisa diterima. Dr. Kim, itu adalah kegagalan sistem. Gumam Takbu ketus. Meski telinganya memerah. Bogum tertawa keras. Bukan cuma itu, dia pernah mencoba menyatakan cinta pada seorang gadis dengan memberikan jurnal medis tentang anatomi jantung. Tentu saja dia ditolak mentah-mentah karena gadis itu mengira Takbu sedang mengancamnya dengan organ tubuh manusia. Kali ini Yeji benar-benar tertawa kecil. Suara tawa yang renyah itu membuat Takbu tertegun sejenak. Ia belum pernah mendengar Yeji tertawa sebebas itu di kantor. Jangan hanya menceritakan kekonyolanku. Bogum ya. Potong Takbu. Berusaha mengalihkan pembicaraan. Bagaimana dengan istrimu ini? Dia terlihat pendiam. Tapi aku yakin dia punya rahasia. Pacita yang kebetulan lewat membawa nampan langsung menyahut. Rahasia. Kak Yeji ini berbahaya. Jangan tertipu dengan otaknya yang encer. Dia itu pemegang sabuk hitam pencak silat. Bulan lalu, ada 3 penjambret di ujung gang yang mencoba menarik tasnya. Takbu dan Bogum serentak menoleh ke arah Yeji dengan tatapan tidak percaya. Lalu apa yang terjadi? Tanya Bogum antusias. Kak Yeji hanya butuh waktu 2 menit. Lanjut Pacita dengan bangga. 1 orang patah tulang rusuk. 1 lagi pingsan dengan tendangan di leher. Dan yang terakhir lari terbirit-birit bahkan sebelum polisi datang. Dia tidak hanya meretas komputer. Dia meretas tulang orang juga. Takbu menatap Yeji dengan pandangan baru. Ia teringat saat ia melempar berkas ke arah Yeji tempo hari. Untung saja dia tidak membalas dengan tendangan silat. Pikir Takbu ngeri sekaligus kagum. Yeji hanya mengangkat bahu dengan tenang. Itu hanya pertahanan diri dasar, Dr. Kim. Sama seperti firewall di komputer. Jika ada penyusup yang mencoba masuk secara ilegal, sistem harus segera dimatikan. Takbu menatap mata Yeji. Menyadari bahwa wanita di depannya ini jauh lebih kompleks daripada algoritma manapun yang pernah ia pelajari. Ia adalah perpaduan antara kecerdasan tajam, keberanian fisik, dan kesederhanaan yang menawan. Wah, Takbu semakin kagum dengan sisi berbahaya Yeji. Paman Seo memang pandai membaca situasi. Dengan alasan Bogum harus kembali bekerja, ia sengaja menarik Takbu ke dalam lingkaran keluarganya lebih jauh. Memaksa Yeji untuk membuka pintu privasinya. Bab 13. Di balik pintu rahasia. Ah, Bogumsi. Sayang sekali harus pergi. Datanglah lagi lain kali. Seru Paman Seo sambil membungkuskan beberapa potong pangsit untuk dibawa Bogum. Setelah Bogum menghilang di tikungan gang dengan lambaian tangan, Takbu berdiri canggung di depan kedai. Ia baru saja hendak berpamitan saat Paman Seo menepuk bahunya dengan keras. Takbu ya. Kau sudah sah menjadi bagian dari keluarga kami. Masa sudah sampai sini tidak mampir ke rumah? Yeji, ajak suamimu masuk. Buatkan dia kopi yang enak. Perintah Paman Seo dengan nada yang tidak menerima penolakan. Yeji menghela napas pasrah. Ia melirik Takbu yang tampak ragu namun ada binar penasaran di matanya. Ikutlah, tapi jangan salahkan aku kalau rumahnya sempit. Ujar Yeji datar. Rumah Paman Seo terletak tepat di belakang kedai. Sebuah bangunan 2 lantai yang sederhana namun terasa sangat hangat. Yeji segera menuju dapur kecil untuk menyeduh kopi. Meninggalkan Takbu yang mulai berkeliling dengan rasa ingin tahu yang besar. Kaki Takbu membawanya menaiki tangga kayu yang berderit pelan. Di lantai 2, hanya ada 2 pintu. Salah satunya terbuka sedikit, memperlihatkan cahaya biru dari layar monitor yang berpijar di tengah kegelapan ruangan. Itu pasti kamar Yeji. Takbu mendorong pintu itu pelan dan seketika ia terpaku. Ia merasa seperti masuk ke dalam markas rahasia agen intelijen. Kamar itu sangat kontras dengan kesederhanaan rumah Paman Seo. Di atas meja kerja yang luas, terdapat 3 monitor lengkung berukuran besar yang menampilkan aliran data real-time. Di sudut ruangan, ada sebuah server kecil yang berkedip sunyi. Sebuah peralatan yang harganya mungkin bisa membeli 1 mobil mewah. Takbu melangkah masuk lebih dalam. Ia melihat sebuah kursi ergonomis kelas atas, dan di dindingnya bukan tergantung poster artis, melainkan papan tulis kaca yang penuh dengan coretan rumus algoritma dan diagram arsitektur sistem keamanan rumah sakit.
Kau masuk tanpa izin. Dokter Kim, suara Yeji terdengar dari arah pintu. Ia berdiri di sana sambil memegang dua cangkir kopi yang mengepul. Takgu menoleh. Matanya masih membelalak kagum. Semua ini kau yang merakitnya sendiri. Tentu saja, aku butuh perangkat yang bisa mengimbangi kecepatan otakku. Jawab Yeji tenang sambil meletakkan kopi di meja, menghindari tumpukan kabel yang tertata rapi. Takgu mendekati meja kerja itu, melihat salah satu layar yang menampilkan sistem pemantauan suhu dan keamanan kedai mie di bawah secara otomatis. Kakekmu benar, kau tidak butuh uang keluarga Seo untuk menciptakan duniamu sendiri. Teknologi di kamar ini bahkan lebih canggih daripada beberapa divisi di rumah sakit kita. Ada rasa kagum yang tulus dalam suara Takgu. Ia menyentuh pinggiran salah satu monitor, lalu beralih menatap Yeji yang kini duduk di tepi tempat tidurnya. Kenapa kau memilih tinggal di sini dengan segala kecanggihan ini, daripada di mansion yang punya segalanya? Tanya Takgu lembut. Yeji menyesap kopinya. Uapnya menutupi kacamatanya sejenak. Karena di sini, aku punya paman Seo, Pacita, dan Keket. Di mansion, aku hanya punya pelayan dan dinding yang dingin. Komputer bisa ditingkatkan spesifikasinya, Dr. Kim, tapi kehangatan keluarga tidak punya update. Takgu terdiam. Ia melihat sisi lain dari Yeji, bukan sebagai manajer yang kaku atau cucu konglomerat, tapi sebagai gadis yang sangat menghargai kasih sayang manusia di balik kecintaannya pada teknologi yang dingin. Tanpa sadar, Takgu duduk di kursi kerja Yeji, menatap gadis itu. Mungkin aku juga butuh sedikit kehangatan itu untuk memperbaiki sistem hidupku yang kaku. Yeji tertegun. Jantungnya berdegup sedikit lebih cepat. Di kamar yang penuh dengan teknologi canggih itu, suasana mendadak terasa sangat organik dan sangat dekat. Ketegangan di kamar itu nyaris mencapai titik didih, mengubah suasana dari diskusi teknologi menjadi sesuatu yang jauh lebih intim dan mendebarkan. Bab 14. Gangguan pada detik terakhir. Takgu berdiri dari kursi kerja Yeji. Namun ia tidak berjalan menuju pintu. Langkahnya justru mantap menghampiri Yeji yang masih duduk di tepi tempat tidur. Sebelum Yeji sempat bereaksi, Takgu sudah berada di depannya. Tangannya yang hangat perlahan menyentuh dan memegang pinggang Yeji. Yeji tersentak. Detak jantungnya yang biasanya seirama dengan detak jam digital, kini berpacu liar. Dr. Kim, apa yang Anda lakukan? Bisiknya dengan suara yang sedikit bergetar. Yeji mencoba mundur, namun Takgu tidak membiarkan jarak itu tercipta. Semakin Yeji memundurkan tubuhnya hingga bersandar pada tumpukan bantal, semakin Takgu mencondongkan badannya maju. Tatapan mata Takgu yang biasanya sedingin es, kini berkilat dengan emosi yang sulit dijelaskan. Campuran antara kerinduan dan dorongan yang tak lagi bisa ia bendung. Wajah Takgu semakin dekat. Yeji bisa merasakan deru napas Takgu di permukaan kulitnya. Ia memejamkan mata. Tangannya meremas sprei tempat tidur saat jarak di antara bibir mereka hanya tersisa hitungan milimeter. Brak, KAAAKYEJI. Lihat, aku dapat nilai A untuk ujian. Keket muncul di ambang pintu yang memang tidak terkunci. Masih menggendong tas kursusnya dengan wajah ceria. Namun, kalimatnya terhenti seketika. Matanya membelalak melihat posisi Takgu yang hampir menindih Yeji di tempat tidur. Suasana membeku. Takgu seketika menarik diri dengan gerakan kikuk, hampir saja menyenggol meja kerja Yeji. Yeji langsung terduduk tegak, merapikan rambut dan kemejanya yang sedikit berantakan dengan wajah yang semerah tomat. Ah, itu, kakak ipar, aku tidak melihat apa-apa. Seru Keket dengan wajah panik sekaligus merasa bersalah. Maaf, aku benar-benar mengganggu ya, Keket. Bukan begitu, kami hanya sedang memeriksa suhu ruangan. Sahut Yeji dengan alasan paling tidak masuk akal yang pernah keluar dari otaknya yang jenius. Takgu berdeham keras, mencoba mengembalikan wibawanya yang sudah runtuh. Ya, udara di sini agak panas. Aku harus turun sekarang. Tanpa berani menatap Keket atau Yeji, Takgu melangkah keluar kamar dengan langkah terburu-buru. Keket hanya bisa berdiri mematung di pintu, merasa ingin menghilang dari bumi karena telah merusak momen romantis kakaknya. Di meja makan, beberapa menit kemudian, mereka semua duduk di meja makan kedai. Paman Seo dan Pacita sudah masuk ke dalam rumah.
Suasana terasa sangat canggung. Yeji menatap cangkir tehnya dengan intens. Merasa sangat lega sekaligus sedikit kecewa karena interupsi Keket. Jika Keket tidak datang, ia tidak tahu apakah ia akan sanggup menolak ciuman pria itu. Di seberangnya, Takgu duduk dengan punggung tegak, namun telinganya masih merah padam. Ia merasa malu karena kehilangan kendali atas dirinya sendiri di rumah orang lain. Maafkan aku, Dr. Kim, bisik Keket sambil menunduk lesu di samping Yeji. Aku tidak tahu kalau kalian sedang sibuk. Sudahlah, Keket, makan saja mimu. Potong Yeji cepat. Wajahnya kembali memanas. Takgu berdeham lagi. Ia menyesap air putihnya hingga tandas. Aku harus pulang sekarang. Sudah malam. Saat Takgu berdiri dan berjalan menuju pintu, Yeji mengantarnya hingga ke depan gang. Sebelum masuk ke mobilnya, Takgu berhenti dan menatap Yeji dengan tatapan yang jauh lebih tenang namun bermakna. Manajer Seo, panggilnya. Ya, besok di kantor. Jangan telat. Dan jangan dekat-dekat dengan dokter kandungan itu lagi, ujar Takgu. Mencoba kembali ke mode bos galak, meskipun ia tahu itu sudah tidak mempan lagi. Yeji tersenyum tipis. Kali ini senyumnya terlihat manis. Tergantung efisiensi sistem Anda besok, dokter. Takgu masuk ke mobilnya dan melaju pergi. Sementara Yeji berdiri di sana, menyentuh bibirnya yang hampir saja bertemu dengan bibir Takgu. Ia sadar, pernikahannya yang hanya di atas kertas, ini sudah mulai berubah menjadi sesuatu yang sangat nyata. Bab 15. Keretakan dalam kecemburuan. Aula rumah sakit malam itu disulap menjadi ruang pesta yang megah. Cahaya lampu kristal memantul pada gaun-gaun mewah. Namun tak ada yang menandingi pesona Seo Yeji. Ia mengenakan gaun malam berwarna hitam elegan yang memeluk tubuhnya dengan sempurna. Tanpa kacamatanya, matanya terlihat begitu bercahaya, menarik perhatian hampir semua pria di ruangan itu. Takgu, yang berdiri di tengah kerumunan petinggi medis, terus-menerus kehilangan fokus. Meskipun ia tersenyum tipis saat menerima ucapan selamat, matanya terus melirik ke arah sudut aula. Di sana, Yeji sedang berdiri bersama Jack. Yeji sudah berusaha menjaga jarak, namun Jack yang terpukau dengan kecantikan Yeji malam itu terus mendekat, membisikkan pujian yang membuat Yeji sesekali tersenyum canggung. Bagi Takgu, pemandangan itu seperti duri yang menusuk jantungnya. Setiap tawa Yeji untuk Jack terasa seperti penghinaan terhadap status pernikahan mereka. Tanpa pamit pada rekan-rekannya, Takgu meninggalkan aula dengan langkah lebar. Ia naik ke kantornya. Tangannya gemetar saat mengetik pesan singkat, "Ke ruanganku sekarang." Ini perintah. Di ruang direktur, Yeji masuk ke ruangan dengan perasaan was-was. Baru saja pintu tertutup. Sebuah pelukan hangat dan kuat melingkari pinggangnya dari belakang. Aroma parfum Takgu yang maskulin menyerbu indera penciumannya. "Dr. Kim, apa yang Anda?" Yeji berbalik. Dan sebelum ia sempat menyelesaikan kalimatnya, bibir Takgu sudah membungkamnya. Itu adalah ciuman yang dipicu oleh amarah dan rasa posesif. Namun anehnya terasa begitu lembut di saat yang bersamaan. Yeji yang terkejut mencoba menahan dada Takgu. Namun kekuatan pria itu jauh lebih besar. Takgu mengangkat tubuh Yeji dengan mudah, mendudukkannya di atas meja kerja yang dingin di tengah kegelapan ruangan yang hanya diterangi lampu kota dari jendela. Ciuman itu menjadi semakin dalam, semakin menuntut, didorong oleh nafsu yang selama ini Takgu tekan. Saat tangan Takgu tanpa sengaja menyentuh daerah sensitifnya, sebuah alarm peringatan berbunyi di kepala Yeji. "Tunggu, Takgu. Berhenti," seru Yeji di sela napasnya yang memburu. Yeji merasa segalanya berjalan terlalu cepat. Kelembutan yang ia harapkan dari sebuah hubungan intim berubah menjadi sesuatu yang terasa kasar dan liar di matanya. Dengan kekuatan sabuk hitamnya yang tersembunyi, Yeji mendorong dada Takgu sekuat tenaga hingga pria itu terhuyung mundur. "Apa yang kau lakukan?" bentak Yeji. Napasnya tersengal-sengal. Matanya berkaca-kaca karena marah dan syok. "Apa yang aku lakukan?" Takgu balik membentak. Wajahnya mengeras. "Bagaimana denganmu? Kau terlihat sangat menikmati perhatian dokter itu di bawah sana. Kau adalah istriku, Yeji. Tapi kau bersikap seolah-olah kau bebas untuk dirayu siapapun." Yeji terpaku. Rasa sakit hati menjalar di dadanya mendengarnya. "Jadi kau melakukan ini hanya karena cemburu?"
Kau memperlakukanku seperti ini karena ego priamu terluka. Yeji kehabisan kata-kata. Ia meraih tasnya, merapikan gaunnya yang berantakan dengan tangan gemetar, dan menatap Takgu dengan tatapan yang sangat dingin. Lebih dingin dari semua kode komputer yang pernah ia tulis. Kau benar-benar tidak mengenal aku, Kim Takgu, bisik Yeji sebelum berlari keluar ruangan. Ia tidak kembali ke pesta. Ia langsung menuju lobi, memanggil taksi, dan pulang ke rumah Paman Seo dengan air mata yang akhirnya jatuh. Sementara itu, di ruang kantor yang sunyi, Takgu jatuh terduduk di kursinya. Ia menatap tangannya sendiri, merasa jijik pada kebodohannya. Cemburu butanya baru saja merusak jembatan kecil yang mulai terbangun di antara mereka. Setelah kejadian di kantor malam itu, atmosfer di antara mereka menjadi sangat berat. Takgu yang biasanya vokal dan kritis, mendadak menjadi pria yang paling irit bicara di rumah sakit. Stafit dan para dokter bedah berbisik-bisik, mengira sang direktur sedang sakit atau mengalami masalah besar yang tidak mereka ketahui. Bab 16. Sinkronisasi yang rusak. Acara peluncuran peralatan medis terbaru hari itu seharusnya menjadi momen gemilang bagi rumah sakit. Di atas panggung, Yeji berdiri sebagai penanggung jawab integrasi sistem, menjelaskan dengan lancar tentang keamanan data dan protokol enkripsi terbaru. Ia tampak sangat profesional, seolah-olah hatinya tidak sedang terluka. Takgu berdiri di barisan depan, namun matanya sama sekali tidak fokus pada layar presentasi. Ia hanya menatap Yeji, menatap bagaimana gadis itu dengan tenang menjelaskan segalanya tanpa sekalipun melirik ke arahnya. Keheningan Takgu sepanjang acara membuat suasana terasa kaku. Saat sesi tanya-jawab, ia hanya memberikan jawaban singkat 1-2 kata, yang membuat para wartawan dan staf merasa heran. Begitu acara selesai, Yeji langsung membereskan tabletnya dan kembali ke ruang IT tanpa menunggu sesi ramah tamah. Ia menutup diri dalam pekerjaannya, mencoba menenggelamkan rasa kecewanya pada barisan kode. Sore hari di depan kedai mie, langit berubah jingga saat Yeji melangkah turun dari bus. Dari kejauhan, ia melihat mobil mewah hitam yang sangat ia kenal terparkir di depan kedai Paman Seo. Takgu berdiri bersandar di pintu mobilnya, masih mengenakan kemeja kantor namun tanpa dasi, tampak sangat lelah dan gelisah. Yeji berhenti berjalan. Mereka terpaku dalam keheningan selama beberapa menit, hanya dipisahkan oleh jarak beberapa meter di trotoar yang mulai sepi. Takgu yang lebih dulu mendekat. Ia menatap kening Yeji yang kini sudah tidak tertutup plester lagi, lalu menatap matanya dengan tatapan yang penuh penyesalan. Yeji ya, suara Takgu rendah, nyaris hilang tertiup angin sore. Aku datang untuk minta maaf. Apa yang kulakukan malam itu sangat tidak bisa dimaafkan. Aku kehilangan kendali karena rasa takut yang bodoh. Aku tidak bermaksud menyakitimu atau memperlakukanmu tanpa harga diri. Yeji tetap diam. Ia memperhatikan cara Takgu bicara. Pria yang biasanya begitu sombong kini tampak begitu rapuh di depannya. Yeji menghela napas panjang, merapatkan tasnya. Dokter Kim, sahut Yeji dengan nada yang masih sangat tenang, namun tegas. Saya mendengarkan permintaan maaf Anda. Ia mengambil langkah selangkah lebih dekat ke arah pintu rumahnya, lalu berhenti. Anda harus tahu satu hal. Meskipun sampai detik ini saya belum memiliki perasaan romantis yang Anda harapkan, dan meskipun pernikahan ini dimulai dengan paksaan, saya adalah orang yang punya prinsip. Saya selalu menjaga diri saya dan kehormatan status saya, bukan karena ada Anda, tapi karena itulah nilai diri saya. Yeji menatap Takgu lurus-lurus. Jadi, jangan pernah gunakan rasa cemburu sebagai alasan untuk bersikap kasar. Karena jika itu terjadi lagi, tidak akan ada sistem yang bisa memperbaiki kepercayaan saya pada Anda. Takgu terpaku mendengar kejujuran Yeji. Kalimat itu lebih menyakitkan daripada bentakan, karena ia sadar betapa dewasanya Yeji dibandingkan dirinya yang kekanak-kanakan. Aku mengerti, gumam Takgu pelan. Terima kasih sudah bicara jujur padaku. Yeji mengangguk singkat, lalu berbalik masuk ke dalam rumah. Takgu tetap berdiri di sana untuk waktu yang lama, menatap pintu yang tertutup itu. Ia sadar, memenangkan hati seorang Seo Yeji tidak bisa dilakukan dengan kekuasaan atau nafsu, melainkan dengan rasa hormat yang tulus. Paman Seo, yang sejak tadi mengamati dari balik tirai kedai,
Akhirnya melangkah keluar setelah pintu rumah tertutup rapat. Ia melihat Takgu yang masih berdiri mematung di pinggir jalan. Tampak seperti kapten kapal yang kehilangan kompas di tengah badai. Paman Seo mendekat, menepuk bahu Takgu dengan lembut hingga pria itu tersentak. Dokter Kim, jangan terlalu dimasukkan ke hati. Yeji memang seperti itu. Dia punya tembok api yang sangat kuat untuk melindungi hatinya, ujar Paman Seo dengan senyum kebapaan. Takgu menunduk lesu. Aku melakukan kesalahan besar, Paman. Aku rasa dia tidak akan pernah memaafkanku, apalagi mencintaiku. Paman Seo tertawa kecil. Suara tawanya memecah kesunyian malam. Kau pria yang pintar dalam membedah tubuh manusia, tapi kau buta dalam membedah hati wanita seperti Yeji. Yeji itu tidak butuh kemewahan atau gairah yang meledak-ledak di awal. Dia itu anak yatim piatu yang tumbuh dengan logika. Jika kau ingin menjinakkannya, kau harus menjadi orang yang paling bisa dia percaya. Takgu mendengarkan dengan saksama, seolah-olah sedang mendengarkan kuliah medis yang paling krusial. Caranya sederhana, lanjut Paman Seo. Berhenti menjadi atasannya saat di luar kantor. Jadilah temannya. Yeji sangat menghargai kejujuran dan konsistensi. Jangan mengejarnya dengan paksaan, tapi hadir lambat laun seperti aroma kaldu mie yang meresap. Berikan dia ruang, tapi pastikan dia tahu kau selalu ada saat sistem hidupnya sedang error. Dan satu lagi, Yeji sangat suka pria yang bisa menghargai hal-hal kecil, seperti secangkir kopi hangat saat dia sedang lembur. Paman Seo menatap mata Takgu dalam-dalam. Dia sudah terbiasa mandiri. Takgu ya, buatlah dia merasa bahwa menjadi tidak mandiri di depanmu adalah hal yang aman. Jika kau bisa melakukan itu, temboknya akan runtuh dengan sendirinya. Takgu terdiam, meresapi setiap kata dari Paman Seo. Ia mulai menyadari bahwa strateginya selama ini salah total. Ia mencoba menguasai Yeji, padahal yang Yeji butuhkan adalah sandaran. Terima kasih, Paman. Aku akan mencoba memulai dari nol lagi, ucap Takgu dengan nada yang lebih mantap. Bagus, sekarang pulanglah. Istirahat, besok adalah hari baru. Paman Seo menepuk bahu Takgu sekali lagi sebelum kembali ke kedainya. Malam itu, Takgu pulang dengan rencana baru. Bukan rencana medis atau bisnis, melainkan rencana untuk memenangkan kembali kepercayaan istrinya. Sementara di dalam kamar, Yeji diam-diam melihat mobil Takgu yang perlahan menjauh dari balik jendela. Perasaannya mulai tidak sekeras sebelumnya. Takgu ternyata adalah murid yang patuh. Ia benar-benar merenungkan kata-kata Paman Seo dan memutuskan untuk memulainya dengan hal yang paling dasar, perut. Bab 17. Bekal yang salah sasaran. Keesokan harinya, tepat pukul 12 siang, suasana di lantai departemen IT yang biasanya sunyi oleh suara ketikan mendadak berubah menjadi hening yang mencekam. Kim Takgu, sang direktur utama yang biasanya hanya terlihat di aula besar atau ruang rapat eksekutif, melangkah masuk ke ruangan IT dengan sebuah kantong kain berwarna coklat di tangannya. Ia tidak mengenakan jas dokter, hanya kemeja biru muda dengan lengan yang digulung hingga siku. Wajahnya yang kaku berusaha tampak ramah, meski jatuhnya lebih terlihat seperti orang yang sedang membawa dokumen rahasia negara. Di mana manajer Seo? Tanya Takgu pada salah satu staf yang langsung berdiri tegak hingga kursinya terjungkal. Itu. Di ruangannya. Dokter. Tunjuk staf itu dengan gemetar. Takgu berjalan lurus menuju meja Yeji. Seluruh pasang mata di ruangan itu, mulai dari staf junior hingga teknisi senior, berhenti bekerja. Mereka saling sikut, berbisik-bisik melihat pemandangan langka ini. Seorang Kim Takgu membawakan bungkusan makanan. Tok, tok, Yeji mendongak dari balik 3 monitornya. Matanya membelalak saat melihat siapa yang berdiri di depan mejanya. Dokter Kim, ada apa? Apa ada sistem yang down? Takgu meletakkan kantong itu di atas meja Yeji, tepat di samping Mosepat. Paman Seo bilang kau sering lupa makan siang kalau sudah bertemu kode. Ini, hanya nasi kepal dan buah potong. Makanlah, ujar Takgu dengan suara yang sengaja dilembutkan. Namun karena dasarnya kaku, suaranya tetap terdengar seperti memberikan perintah medis. Yeji merasakan pipinya memanas. Bukan karena romantis, melainkan karena ia menyadari seluruh stafnya kini sedang menempelkan telinga dan mata ke arah mereka. Ia melirik keluar kaca ruangannya.
Puluhan orang sedang pura-pura mengetik padahal mata mereka melirik tajam ke arah mejanya. Yeji berdiri. Ia memelototi Takgu dengan tatapan. Apa-apaan ini? Ia segera menarik lengan Takgu sedikit menjauh dari jangkauan pandangan stafnya. Dokter Kim, bisik Yeji dengan nada tajam. Apa yang Anda lakukan? Anda tahu ini kantor, kan? Aku hanya melakukan saran Paman Seo. Dia bilang kau butuh perhatian kecil. Jawab Takgu dengan wajah tanpa dosa. Meskipun ia sendiri merasa canggung setengah mati. Perhatian kecil tidak harus di depan seluruh staf IT. Balas Yeji sambil menunjuk ke arah luar di mana para staf langsung pura-pura sibuk lagi saat ia menoleh. Tindakan Anda ini menciptakan gangguan frekuensi di kantor. Tolong, jangan menonjol seperti ini. Saya tidak mau ada rumor aneh atau membuat Anda terlihat tidak berwibawa. Takgu terdiam. Ia baru menyadari bahwa tindakannya yang manusiawi justru menjadi anomali besar di lingkungan kerja yang kaku. Aku hanya ingin memastikan kau makan. Gumam Takgu pelan. Sedikit kecewa karena usahanya dianggap sebagai gangguan sistem. Yeji menghela napas. Rasa kesalnya sedikit mereda saat melihat raut wajah Takgu yang tampak seperti anak kecil yang salah mengerjakan tugas. Terima kasih untuk makanannya, tapi lain kali. Jangan lakukan ini di jam kantor. Saya lebih suka jika kita tetap profesional di sini. Mengerti? Takgu mengangguk patuh. Mengerti. Tapi, nasi kepalnya harus dihabiskan. Itu dibuat dengan konsistensi tinggi. Setelah Takgu pergi dengan langkah tegap namun telinga yang merah, Yeji kembali duduk dan menatap bungkusan itu. Ia membukanya perlahan dan menemukan sebuah catatan kecil di dalam kotak bekal. Maaf untuk tempo hari. Aku sedang belajar melakukan ribut pada sifatku. Selamat makan, KTG. Yeji tanpa sadar tersenyum tipis. Ternyata, melihat seorang direktur jenius yang kaku berusaha menjadi manis adalah hiburan yang cukup efektif untuk meredakan stresnya. Bab 18. Deklarasi yang mengguncang. Rumor tentang perhatian khusus Direktur Takgu kepada manajer IT menyebar seperti api di jerami kering. Kabar itu sampai ke telinga Lucie, yang langsung terbakar api cemburu. Baginya, Yeji hanyalah staf teknis, yang tidak selevel dengan kelas sosialnya. Lucie mendatangi departemen IT dengan langkah angkuh, didampingi oleh asistennya. Ia sengaja mencegat Yeji di lorong yang sedang ramai saat jam makan siang. Seo Yeji, berhenti di sana, teriak Lucie. Aku dengar kau mulai berani menggoda Takgu dengan bekal murahan. Kau pikir kau siapa? Yeji berhenti. Ia merapikan letak kacamatanya dan menatap Lucie dengan tenang. Saya hanya bekerja. Dr. Lu, jika Anda punya masalah pribadi, tolong jangan dibawa ke koridor rumah sakit. Jangan sok suci. Aku bisa membuatmu dipecat hari ini juga. Ayahku adalah wakil direktur. Dan dengan satu kata dariku, kariermu di dunia medis akan tamat. Lucie mendekat, mencoba mengintimidasi Yeji dengan kekuasaannya. Namun, Yeji tidak bergeming satu inci pun. Silakan dicoba, Dr. Lu. Tapi perlu Anda ketahui, sistem keamanan dan seluruh data operasional rumah sakit ini ada di bawah pengawasan saya. Jika saya dipecat tanpa alasan profesional yang jelas, saya pastikan Dewan Komisaris akan mempertanyakan integritas manajemen Anda, termasuk ayah Anda. Lucie ternganga. Tidak menyangka staf IT yang tampak pendiam ini bisa membalas dengan sangat telak. Saat Lucie baru saja hendak mengangkat tangannya untuk menamparkan Yeji, sebuah tangan besar menangkap pergelangan tangannya di udara. Cukup, Lucie, suara bariton itu menggelegar di sepanjang lorong. Kim Takgu berdiri di sana dengan wajah yang sangat gelap dan penuh amarah. Ia melepaskan tangan Lucie dengan kasar dan berdiri melindungi di depan Yeji. Takgu ya, wanita ini sangat tidak sopan. Dia, tutup mulutmu, potong Takgu tajam. Ia menarik napas panjang. Matanya menatap tajam ke arah kerumunan staf yang sedang menonton. Aku tidak akan membiarkan siapapun, termasuk kau atau ayahmu, menyentuh atau mengganggu istri saya. Hening, lorong yang tadinya bising mendadak sepi seperti kuburan. Kata istri, bergema di dinding-dinding rumah sakit. Para staf saling pandang dengan mata membelalak, sementara Lucie seolah kehilangan pijakan. Wajahnya pucat pasi, air mata mulai mengalir di pipinya. Istri, kau sudah menikah dengannya.
Tanya Lucie dengan suara bergetar. Takgu tidak menjawab. Ia justru meraih tangan Yeji dengan erat sebagai penegasan. Lucie yang tidak sanggup menahan rasa malu dan hancur hatinya, langsung berbalik dan lari sambil terisak kencang. Yeji, yang sama kagetnya dengan semua orang, merasakan tangannya mulai berkeringat. Ia tidak menyangka Takgu akan mengumumkannya dengan cara frontal ini. Di tengah keheningan yang menyesakkan itu, Yeji dengan kasar menepis tangan Takgu. Apa yang Anda lakukan, Dr. Kim? Desis Yeji. Wajahnya menunjukkan perpaduan antara kaget dan marah. Tanpa menunggu penjelasan Takgu, Yeji berbalik dan berlari menuju kantornya, meninggalkan Takgu yang berdiri di tengah kerumunan staf yang mulai berbisik-bisik riuh. Rahasia yang mereka simpan rapat kini telah menjadi konsumsi publik, dan Yeji tahu hidupnya tidak akan pernah sama lagi setelah hari ini. Setelah ledakan pengakuan di lorong rumah sakit, hubungan mereka mendingin drastis. Yeji merasa privasi dan independensi yang ia bangun selama ini runtuh seketika. Ia marah besar karena Takgu mengambil keputusan sepihak untuk mempublikasikan pernikahan mereka. Takgu kembali ke mode lesu, merasa bahwa setiap langkah yang ia ambil untuk mendekati Yeji selalu berakhir dengan kesalahan teknis yang fatal. Kini, tidak ada lagi yang berani menyapa Yeji dengan sembarangan. Rekan kerja yang biasanya mengajak bercanda, kini membungkuk hormat seolah Yeji adalah ratu yang tak tersentuh. Kecanggungan ini membuat Yeji merasa terasing di tempat kerjanya sendiri. Namun, sebuah tragedi medis mengubah segalanya. Bab 19. Saat logika menyerah pada rasa. Kim Takgu adalah dokter bedah yang dikenal memiliki tangan Tuhan. Namun, hari itu Tuhan punya rencana lain. Operasi darurat yang dijalani seorang pasien anak-anak dengan kondisi jantung kritis berakhir tragis. Meskipun Takgu telah berjuang selama 10 jam di meja operasi, detak jantung di monitor itu akhirnya berubah menjadi garis lurus yang statis. Untuk pertama kalinya dalam karir profesionalnya, Takgu hancur. Setelah menghadiri pemakaman pasiennya dengan langkah gontai, Takgu tidak kembali ke rumah sakit. Ia pergi ke sebuah taman kecil yang sunyi di dekat area pemakaman. Ia duduk di bangku kayu, menunduk dalam, dan bahunya mulai bergetar hebat. Air mata pria yang selalu terlihat angkuh itu tumpah, meratapi ketidakberdayaannya sebagai manusia di hadapan kematian. Tanpa ia sadari, sebuah taksi berhenti di kejauhan. Yeji turun dari sana. Ia telah mendengar kabar duka itu dari departemen bedah dan segera mencari keberadaan suaminya. Yeji melihat sosok Takgu yang tampak sangat kecil dan rapuh di bawah pohon rindang itu. Kemarahan Yeji tentang insiden pengakuan istri itu menguap begitu saja melihat kesedihan Takgu. Ia menyadari bahwa di balik ego besar suaminya, ada hati yang sangat peduli pada nyawa manusia. Dengan langkah tanpa suara, Yeji mendekati Takgu. Ia tidak mengucapkan kata-kata penghiburan yang klise. Sebaliknya, ia melingkarkan lengannya di bahu Takgu, memeluk pria itu dari belakang dengan erat. Takgu tersentak. Namun saat ia mencium aroma parfum Yeji yang menenangkan, ia langsung menggenggam tangan Yeji yang melingkar di dadanya. Ia memutar tubuhnya dan menyembunyikan wajahnya di perut Yeji, terisak seperti anak kecil yang kehilangan arah. Aku gagal. Yeji ya, aku tidak bisa menyelamatkannya, bisik Takgu di sela tangisnya. Yeji mengusap rambut Takgu dengan lembut, membiarkan jas mahalnya basah oleh air mata. Kau bukan Tuhan, Takgu. Kau sudah memberikan semua kemampuanmu. Sistem manusia memang punya batasnya, dan itu bukan salahmu. Untuk pertama kalinya, tidak ada sekat di antara mereka. Tidak ada urusan kantor. Tidak ada status atas kertas, dan tidak ada amarah. Hanya ada dua orang yang saling menguatkan di tengah kedukaan. Yeji menyadari sesuatu saat itu. Ia mungkin belum mencintai Takgu secara meledak-ledak, tapi ia mulai merasa bahwa melindungi pria ini adalah tugas yang paling penting dalam hidupnya sekarang. Momen duka itu perlahan mencair dalam pelukan Yeji yang hangat. Yeji menuntun Takgu yang masih tampak lunglai menuju mobil. Namun kali ini Yeji yang mengambil alih kemudi. Ia tahu Takgu tidak dalam kondisi yang stabil untuk menyetir. Kita tidak pulang ke rumah sakit atau ke kedai mie Paman Seo, ujar Yeji pelan sambil menghidupkan mesin. Aku akan membawamu ke tempat yang selalu bisa memperbaiki error dalam hatiku. Bab 20. Kehangatan dalam semangkuk soto.
Yeji membawa Takgu ke sebuah gang sempit yang tersembunyi dari hiruk-pikuk gedung pencakar langit Seoul. Di sana, terdapat sebuah warung tua dengan papan kayu bertuliskan, "Kedai Soto Daging Nenek". Tempatnya sederhana, jauh dari kesan mewah restoran bintang 5 yang biasa dikunjungi Takgu. Namun aroma rempah yang gurih tercium hingga ke jalanan. "Ini tempat rahasiaku," bisik Yeji sambil menarik kursi plastik untuk Takgu. Seorang nenek tua dengan senyum ramah menyapa mereka. Yeji ya, sudah lama tidak mampir. Dan siapa pria tampan yang matanya sembab ini?" Yeji hanya tersenyum tipis. "Teman hidupku. Nek, tolong 2 porsi soto daging ekstra hangat." Ya, tak lama kemudian. 2 mangkuk soto daging yang mengepul dengan kuah bening kekuningan. Irisan daging yang royal. Dan taburan bawang goreng disajikan di depan mereka. Uap panasnya seolah memberikan kompres nyaman bagi wajah Takgu yang lelah. "Makanlah," kata Yeji sambil menyodorkan sendok. Logika medis mungkin bilang ini hanya nutrisi. Tapi di sini, ini adalah obat untuk jiwa. Kuah ini dibuat dengan kesabaran, bukan dengan ambisi. Takgu menyesap kuahnya perlahan. Rasa hangat menjalar dari kerongkongan hingga ke dadanya. Rasa gurih yang jujur dan tulus itu perlahan meredakan sesak di paru-parunya. Untuk pertama kalinya sejak operasi tragis itu, Takgu merasa bisa bernapas kembali. Mereka makan dalam keheningan yang nyaman. Takgu memperhatikan Yeji yang makan dengan lahap namun tetap anggun. Ia baru menyadari bahwa Yeji tidak membawanya ke tempat mewah untuk menghiburnya, melainkan membawanya ke bagian paling jujur dari hidupnya. "Terima kasih, Yeji," ujar Takgu setelah menghabiskan setengah porsinya. Suaranya sudah lebih stabil. "Aku selalu berpikir bahwa aku harus menjadi yang terbaik agar tidak mengecewakan siapapun. Tapi hari ini, aku sadar bahwa aku hanyalah manusia yang bisa gagal." Yeji meletakkan sendoknya dan menatap mata Takgu. "Gagal dalam satu prosedur tidak membuatmu menjadi kegagalan sebagai manusia, Takgu. Sistem yang paling canggih sekalipun butuh waktu untuk down, agar bisa berfungsi lebih baik setelahnya." Takgu meraih tangan Yeji di atas meja kayu yang berminyak itu. Kali ini, Yeji tidak menepisnya. Ia membiarkan tangan suaminya menggenggam jemarinya, memberikan kekuatan yang selama ini Takgu cari di tempat yang salah. Malam itu, di kedai soto sederhana milik seorang nenek, Kim Takgu belajar satu hal penting. Ia tidak perlu menjadi Tuhan untuk dicintai oleh Seo Yeji. Ia hanya perlu menjadi pria yang jujur dengan kerapuhannya. Perubahan dinamika hubungan mereka membawa suasana baru di rumah sakit. Takgu yang biasanya sedingin es, kini punya sisi rahasia yang hanya diketahui Yeji. Jika di depan staf ia tetap menjadi Direktur Kim yang perfeksionis dan otoriter, maka saat hanya berdua dengan Yeji, ia berubah menjadi pria yang sangat bergantung dan selalu mencari perhatian. Bab 21. Tamu tak diundang di meja makan. "Aku tidak mengizinkannya," ujar Takgu sambil menyandarkan dagunya di bahu Yeji yang sedang sibuk mengetik di ruang IT yang sudah sepi sore itu. "Hanya makan siang, Takgu ya. Jack ingin memberi selamat secara resmi atas pernikahan kita. Dia sudah menerima kenyataan," balas Yeji tanpa mengalihkan pandangan dari layar. "Tetap saja, dia punya riwayat menyukaimu. Sebagai dokter, aku tahu virus rasa suka itu sulit dihilangkan total," gumam Takgu dengan nada manja yang sangat kontras dengan setelan jas mahalnya. Yeji menghela napas, namun ia tidak bisa menahan senyum tipisnya. "Aku sudah berjanji padanya, besok jam 1 siang. Keesokan harinya di restoran. Jack sudah menunggu di sebuah restoran bergaya kasual dekat rumah sakit. Saat ia melihat Yeji berjalan masuk, ia berdiri dengan senyum lebar. Namun, senyum itu perlahan memudar dan berubah menjadi ekspresi bingung saat ia melihat sosok tinggi tegap berjalan tepat di belakang Yeji dengan wajah datar andalannya. "Halo, Jack," sapa Yeji dengan nada sedikit pasrah. "Maaf, sepertinya kita kedatangan tamu tambahan." Takgu melangkah maju dan langsung menarik kursi di samping Yeji, bahkan sebelum Jack sempat mempersilakan. "Senang bertemu lagi, Dr. Jack. Istriku bilang kau ingin merayakan pernikahan kami. Jadi sebagai suami yang baik, aku merasa wajib hadir untuk menerima ucapan selamatmu secara langsung," ujar Takgu dengan penekanan kuat pada kata, "istriku." Yeji menutup wajahnya dengan sebelah tangan. Benar-benar memalukan, pikirnya.
Direktur utama rumah sakit besar ini rela meninggalkan rapat penting hanya untuk menjadi obat nyamuk di acara makan siang teman istrinya. Suasana makan siang itu menjadi sangat unik. Jack yang awalnya ingin berbincang santai tentang masa sekolah dengan Yeji, kini harus berhadapan dengan Takgu yang terus-menerus memotong pembicaraan. Dulu Yeji itu sangat pendiam saat SMA. Dia selalu, "Oh, sekarang dia tidak diam lagi. Dia sangat cerewet kalau aku lupa minum vitamin." Potong Takgu sambil menyuapkan sepotong daging ke piring Yeji dengan gerakan yang sangat posesif. Jack tertawa canggung. Ia mulai menyadari bahwa Takgu benar-benar cemburu buta. "Anda benar-benar menjaga Yeji dengan baik ya, Dr. Kim." "Tentu saja, dia adalah sistem operasi dalam hidupku. Tanpanya, aku akan crash," jawab Takgu telak, menggunakan istilah it yang ia pelajari dari Yeji untuk pamer. Yeji menyenggol kaki Takgu di bawah meja, memberi kode agar suaminya berhenti bersikap berlebihan. Namun, Takgu justru menggenggam tangan Yeji di bawah meja dan tidak melepaskannya sepanjang makan siang. Meskipun merasa sangat malu dengan kelakuan manja dan posesif Takgu, di dalam hatinya Yeji merasa hangat. Pria yang dulu melempar berkas ke arahnya kini berubah menjadi pria yang tidak rela kehilangan sedetik pun waktunya dengan Yeji. Setelah makan siang selesai dan Jack berpamitan, Yeji menatap Takgu dengan tajam. "Kau benar-benar kekanak-kanakan, Dr. Kim." Takgu hanya tersenyum lebar, senyum yang tidak pernah ia tunjukkan pada siapapun kecuali Yeji. "Aku tidak peduli, yang penting dokter kandungan itu tahu bahwa kau sudah punya satpam pribadi yang sangat galak." Malam itu, Seoul seolah memberikan izin kepada mereka untuk sejenak melupakan status direktur dan manajer. Di bawah lampu taman yang temaram, mereka berjalan bersisian, jemari mereka bertautan erat. Takgu tidak lagi bersikap otoriter, ia hanyalah seorang pria yang sedang jatuh cinta. Mendengarkan Yeji bercerita tentang mimpi-mimpinya di luar dunia teknologi. Setelah kencan yang tenang itu, Takgu membawa Yeji ke apartemennya yang mewah namun selama ini terasa dingin. Malam ini, kehadiran Yeji mengubah atmosfer ruangan itu menjadi jauh lebih hangat. Bab 22, Penyatuan Dua Hati. Mereka duduk di sofa panjang yang menghadap ke arah jendela besar dengan pemandangan lampu kota. Takgu menatap Yeji dengan tatapan yang sangat dalam. Tatapan yang belum pernah ia berikan kepada siapapun. "Yeji ya," bisik Takgu. Suaranya serak namun lembut. "Terima kasih sudah memberiku kesempatan. Aku tahu aku memulai segalanya dengan buruk, tapi aku ingin menghabiskan sisa hidupku untuk memperbaikinya." Yeji menyandarkan kepalanya di bahu Takgu. "Kita semua punya cacat dalam sistem kita, Takgu. Yang penting adalah bagaimana kita memperbaikinya bersama." Takgu perlahan memutar tubuh Yeji agar menghadapnya. Ia membelai pipi Yeji, lalu mendekat dan mendaratkan ciuman lembut di bibirnya. Kali ini, tidak ada amarah, tidak ada paksaan, dan tidak ada kecemburuan. Hanya ada rasa sayang yang tulus. Yeji membalas ciuman itu, melingkarkan lengannya di leher Takgu, memberikan sinyal bahwa ia pun merasakan hal yang sama. Takgu melepaskan ciumannya sejenak, matanya mencari kepastian di mata Yeji. "Bolehkah aku melanjutkannya? Aku ingin kita benar-benar menjadi satu." Yeji merasakan jantungnya berdegup kencang. Namun kali ini rasa takutnya telah hilang, digantikan oleh kepercayaan penuh pada pria di depannya. Ia hanya mengangguk pelan dengan wajah yang merona merah. Tanpa memutus kontak mata, Takgu menggendong Yeji dengan lembut menuju kamar utama. Ia meletakkan Yeji di atas tempat tidur besar yang empuk seolah-olah ia sedang memegang sesuatu yang sangat rapuh dan berharga. Di bawah cahaya lampu tidur yang redup, Takgu menciumi setiap inci wajah Yeji dengan penuh pengabdian. Satu persatu pakaian mereka terlepas, jatuh ke lantai dalam keheningan yang penuh gairah. Dalam keadaan tanpa sehelai benang pun, mereka saling mengagumi dalam sentuhan yang sangat intim dan lembut. Takgu memperlakukan Yeji dengan penuh hormat, memastikan setiap sentuhannya membuat Yeji merasa dicintai, bukan sekadar diinginkan. Malam itu menjadi saksi bisu di mana dua jiwa yang awalnya saling bertolak belakang akhirnya menyatu dalam harmoni yang sempurna. Di balik dinding apartemen yang sunyi, mereka akhirnya benar-benar menjadi suami istri dalam arti yang sesungguhnya. Keesokan paginya, sinar matahari pagi masuk melalui celah gorden,
menyinari wajah Yeji yang masih terlelap di pelukan Takgu. Takgu sudah bangun lebih dulu. Ia hanya diam memerhatikan wajah istrinya yang tampak tenang tanpa kacamata. Yeji perlahan membuka matanya dan mendapati Takgu sedang tersenyum menatapnya. "Selamat pagi, istriku," bisik Takgu sambil mengecup kening Yeji. Yeji tersenyum malu dan menyembunyikan wajahnya di dada bidang Takgu. "Selamat pagi, Dokter Kim yang manja. Sekarang setelah kita resmi, apakah kau masih mau tinggal di rumah Paman Seo?" tanya Takgu dengan nada menggoda. Langkah Takgu menunjukkan betapa besarnya perubahan karakter pria itu. Dari seorang direktur yang egois dan kaku, menjadi suami yang sangat mempertimbangkan kebahagiaan dan kenyamanan istrinya. Bab 23. Rumah di antara dua dunia. Selama beberapa bulan, Takgu menjalani kehidupan nomaden yang cukup melelahkan. Ia sering menginap di rumah Paman Seo atau menjemput Yeji untuk menginap di apartemennya. Namun, ia tahu Yeji paling bahagia saat bisa mendengar suara tawa Pacita di pagi hari atau mencium aroma kaldu mie Paman Seo yang mulai dimasak sebelum subuh. Diam-diam, tanpa sepengetahuan Yeji, Takgu sering bertemu dengan Paman Seo setelah jam kantor. "Paman, aku tidak ingin menjauhkan Yeji dari kalian. Tapi kami juga butuh ruang pribadi sebagai suami istri," ujar Takgu suatu sore di kedai. "Jika ada rumah yang dijual di sekitar sini, tolong beritahu aku. Berapapun harganya, aku akan membelinya." Paman Seo terharu. Ia tidak menyangka cucu konglomerat seperti Takgu mau tinggal di lingkungan kelas menengah demi keponakannya. Dengan semangat, Paman Seo membantu Takgu mencari. Hingga akhirnya mereka menemukan sebuah rumah tua namun kokoh tepat 2 blok di belakang kedai mie. Hari kejutan. Sore itu, Takgu menjemput Yeji di kantor dengan wajah yang sangat ceria, bahkan cenderung mencurigakan. "Kita tidak pulang ke rumah paman atau ke apartemen?" tanya Yeji saat Takgu memarkir mobil di sebuah gang yang tidak asing, namun di depan sebuah rumah yang baru saja selesai direnovasi. Rumah itu bergaya modern minimalis dengan sentuhan kayu yang hangat, sangat serasi dengan lingkungan sekitarnya namun tetap memiliki fasilitas canggih. "Turunlah," ajak Takgu sambil menggenggam tangan Yeji. Takgu mengeluarkan sebuah kunci dan memberikannya pada Yeji. "Selamat datang di rumah kita, Manajer Seo." Yeji tertegun. Saat pintu dibuka, ia melihat ruang tamu yang nyaman. Dan yang paling mengejutkan adalah sebuah ruangan besar di lantai 2 yang sudah disulap menjadi ruang kerja impian. Ada meja panjang, kabel-kabel yang tertata rapi, dan server baru yang bahkan lebih canggih dari yang ada di kamarnya dulu. "Kau membeli rumah di sini?" tanya Yeji dengan mata berkaca-kaca. "Ya, kau masih bisa lari ke kedai Paman Seo dalam waktu 2 menit jika merindukan mie-nya. Dan aku bisa memiliki waktu lebih banyak bersamamu tanpa harus merasa bersalah memisahkanmu dari keluarga," ujar Takgu sambil memeluk Yeji dari belakang. Yeji berbalik dan memeluk suaminya dengan erat. "Terima kasih, Takgu ya. Ini benar-benar sistem yang sempurna." Takgu tertawa kecil. Ia mengecup puncak kepala Yeji. "Aku sudah menyiapkan semuanya. Paman Seo, Pacita, dan Keket sudah menunggu di halaman belakang untuk pesta pindah rumah kita." Akhir yang bahagia. 1 jam kemudian, halaman belakang rumah baru itu penuh dengan tawa. Paman Seo membakar daging. Pacita sibuk menggoda Keket. Dan kakek Kim yang sudah sehat datang dengan kursi rodanya. Tampak sangat bahagia melihat cucunya akhirnya menemukan rumah yang sesungguhnya. Di sudut halaman, Takgu dan Yeji duduk bersandaran, melihat keluarga mereka yang bersatu. Tidak ada lagi rahasia. Tidak ada lagi kecemburuan buta. Hanya ada masa depan yang mereka bangun di atas fondasi kepercayaan. "Jadi," bisik Takgu di telinga Yeji, "karena rumah ini sudah punya banyak kamar, kapan kita mulai mengisi kamar bayi?" Yeji tertawa. Wajahnya memerah. Namun ia tidak menghindar. Ia justru menarik leher baju Takgu dan menciumnya di depan semua orang, membuat Pacita berteriak heboh dan Paman Seo pura-pura menutup mata Keket. Di bawah langit Seoul yang cerah, Kim Takgu sang direktur bedah dan Seo Yeji sang jenius it akhirnya menemukan frekuensi. Epilog, sinkronisasi masa depan. 3 tahun telah berlalu sejak pesta pindah rumah di gang belakang kedai mie. Kehidupan di rumah sakit pusat Seoul berjalan jauh lebih harmonis.
Meskipun pasangan direktur dan kepala Departemen Keamanan Sistem masih menjadi topik pembicaraan favorit para staf. Pagi hari di rumah baru. Suasana rumah yang dulu tenang kini berubah menjadi sedikit lebih berisik. Takgu sedang berada di dapur, berusaha keras menggulung omelet dengan presisi seorang dokter bedah. Sementara Yeji duduk di meja makan dengan laptop di hadapannya. Bukan untuk bekerja, melainkan sedang memantau jadwal vaksinasi melalui sistem yang ia buat sendiri. Tiba-tiba, langkah kaki kecil terdengar berlari di lorong. Seorang anak laki-laki berusia 2 tahun dengan mata tajam seperti Takgu namun senyum manis seperti Yeji, muncul sambil menyeret sebuah robot mainan yang sudah dibongkar pasang. "Papa, robotnya error," lapor si kecil, yang mereka beri nama Kim Jung-ho. Takgu tertawa. Ia mengangkat putranya dan mendudukkannya di kursi tinggi. "Minta bantuan Mama, sayang. Mama adalah spesialis pemberantas error di dunia ini." Yeji menutup laptopnya dan mengecup pipi Jung-ho. "Anak pintar, kau sepertinya lebih tertarik pada perangkat keras daripada stetoskop Papa." "Ya." Di kedai mie Paman Seo. Siang harinya, mereka sekeluarga mampir ke kedai. Paman Seo masih setia di balik panci besarnya. Namun kini ia dibantu oleh asisten baru yang cukup mengejutkan. Park Bogum terlihat sibuk mencatat pesanan. Sementara Pacita memberinya instruksi dengan nada galak namun penuh cinta. "Ya." Bogum akhirnya menyerah pada pesona Mi dan pesona Pacita. "Yeji ya, Jung-ho ya," seru Pacita sambil berlari memeluk keponakannya. "Lihat, Paman Bogum baru saja mematahkan piring lagi karena terlalu bersemangat melihat kalian datang." Bogum hanya tersenyum canggung sambil menggaruk kepalanya. Sementara Takgu tertawa mengejek sahabatnya itu. "Sepertinya sistem koordinasi tanganmu perlu diperbaiki, Bogum ya." Malam di ruang kerja. Setelah Jung-ho terlelap, Takgu masuk ke ruang kerja Yeji. Ia menemukan istrinya sedang menatap layar yang menampilkan foto-foto lama mereka. Dari mulai foto pernikahan darurat di rumah sakit hingga foto kencan mereka di kedai soto nenek. Takgu memeluk Yeji dari belakang, menyandarkan dagunya di bahu Yeji, posisi favoritnya sejak dulu. "Apa kau bahagia, Yeji ya?" tanya Takgu lembut. Yeji memegang tangan Takgu yang melingkari pinggangnya. "Sangat bahagia. Hidup kita mungkin tidak selalu berjalan sesuai algoritma yang sempurna, tapi justru ketidakteraturan itulah yang membuatnya nyata." Takgu mencium pelipis Yeji. "Dulu aku benci saat ada sesuatu yang tidak bisa kuprediksi. Tapi sekarang, aku bersyukur karena variabel yang paling tidak terduga dalam hidupku adalah kau." Di luar jendela, lampu-lampu kota Seoul bersinar terang. Namun bagi mereka berdua, cahaya paling terang adalah lampu di rumah kecil mereka yang penuh kehangatan. Di sana, seorang dokter yang dulunya kaku dan seorang jenius IT yang dulunya dingin, telah berhasil membangun sebuah sistem yang tidak akan pernah bisa diretas oleh siapapun, keluarga. Tamat secara sempurna.